Bab 604, peringkat 98. Setelah 15 menit, kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong tiba-tiba naik ke peringkat 96. Dalam 1 jam lagi, kekuatan jiwa mereka naik ke peringkat 97. 2 jam kemudian, mereka berada di peringkat 98. Dalam waktu kurang dari 4 jam, budidaya mereka telah meningkat ke peringkat 98 dengan bantuan 2 Douluo utama. Ketika mereka mencapai titik itu, tangan Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak lagi berpegangan satu sama lain. Seperti yang mereka nilai sebelumnya, kekuatan Haodong mereka tidak bisa lagi mengalir di antara mereka ketika kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu. Ini karena terlalu kuat, itu sangat kuat sehingga mereka sendiri tidak bisa menanganinya lagi. Hanya dengan melepaskan tangan masing-masing, kekuatan jiwa yang beredar di tubuh mereka akan melemah. Ini akan membuka lebih banyak tempat di tubuh mereka untuk mengedarkan kekuatan jiwa yang sangat besar dari Douluo utama. Meskipun Long Xiaoyao dan Ye Sishui mentransfer kekuatan jiwa yang dimurnikan ke dalam mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya menyadari betapa kuatnya kekuatan jiwa ultimate Douluo ketika mereka menerimanya. Kekuatan jiwa mereka terasa benar-benar tanpa batas. Huo Yuhao sangat sadar bahwa dia dan Tang Wutong mungkin tidak menang melawan salah satu dari mereka bahkan jika mereka bekerja sama. Itu jauh lebih mungkin bahwa mereka akan kalah. Budidaya dua individu ini terlalu mengejutkan. Saat kekuatan jiwanya semakin kuat dan kuat, inti jiwa Huo Yuhao mulai melambat secara bertahap. Huo Yuhao hanya merasa tubuhnya semakin membengkak. Sepertinya itu bisa meledak kapan saja. Aku ingin menetapkan fondasi untuk pembentukan inti jiwa ketigamu. Anda memiliki fondasi yang sangat kuat sekarang. Inti jiwa pertama Anda ada di alis Anda, sedangkan inti jiwa kedua Anda ada di dada. Dantian Anda gratis untuk ditempati oleh jiwa ketiga Anda. Selanjutnya, inti jiwa ketiga Anda hanya bisa tipe ruang. Selanjutnya, inti jiwa ketiga Anda harus ditenun dengan pola alternatif naik dan turun. Akhirnya, 3 inti jiwa Anda harus terhubung dengan baik dan terhubung dengan baik satu sama lain, untuk memaksimalkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Saya tidak dapat membantu Anda dengan sirkulasi terakhir, tetapi saya dapat membantu Anda membangun fondasi di dantian Anda. Di masa depan, apa yang harus Anda lakukan adalah menghubungkan inti jiwa ketiga ini dengan 2 core jiwa Anda yang lain. Hanya dengan ini Anda bisa menjadi Douluo utama. Adapun seberapa kuat Anda akan, saya tidak akan tahu. Suara Long Xiaoyao muncul di laut spiritual Huo Yuhao. Setelah ini, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya oleh Long Xiaoyao telah melonjak ke dantiannya. Pada saat yang sama, beberapa darinya telah memisahkan dan mengisolasi area di atas dadanya. Kultivasinya tidak terbatas. Itu terlalu kuat. Garis inti jiwa kecil dengan cepat dibangun. 2 inti jiwa Huo Yuhao yang terisolasi, dan tidak merasakan apa-apa. Sirkulasi kekuatan jiwa di dantiannya sama dengan yang ada di daerah alisnya. Huo Yuhao tidak pernah mempertimbangkan masalah bagaimana membuat 3 core jiwa bersirkulasi satu sama lain. Namun, itu akan menjadi pertimbangan penting mulai sekarang. Meskipun Long Xiaoyao tidak menyebutkannya, Huo Yuhao tahu bahwa 3 jiwanya akan membawa banyak masalah di masa depan jika dia tidak mempertimbangkannya. Tubuh Tang Wutong juga dipenuhi dengan kekuatan jiwa sekarang. Namun, dia berada dalam situasi yang lebih sulit. Ini karena inti jiwa pertamanya sudah ada di dantiannya, meskipun inti jiwa keduanya ada di alisnya. Hanya dadanya yang bisa mengandung inti jiwa ketiganya. Dadanya adalah tempat kekuatan jiwa dari 2 inti jiwanya saat ini berinteraksi. Kekuatan jiwanya yang seperti pusaran air dihasilkan di sana. Bagaimana dia akan menguraikan inti jiwa ketiganya? Setelah merenungkannya sejenak, Ye Sishui berbagi pemikirannya dengan Long Xiaoyao. Long Xiaoyao sudah membantu Huo Yuhao dengan inti jiwa ketiganya. Setelah dia mendengar kata-kata Ye Sishui, dia segera berdiri dan datang di depan Tang Wutong. Dia duduk bersila di depannya dan menggenggam telapak tangannya dengannya. Dia mengambil bagian depan, sedangkan Ye Sishui mengambil bagian belakang. Tang Wutong berada di tengah. Long Xiaoyao berkata, tidak mungkin baginya untuk membangun inti jiwa ketiganya dalam kondisi ini. Kami hanya bisa menempatkannya dalam situasi yang sama dengan Yuhao sebelum ada kemungkinan penyelesaian. Karena itu kita harus mengubah posisi inti jiwanya. Petik 2. Ye Sishui tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Long Xiaoyao, itu ide yang bagus. Saya tidak berharap kami akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang baik suatu hari nanti.
Perasaan yang luar biasa. Mari kita mulai. Saya akan mengangkatnya saat Anda melindunginya. Jika kita tidak bisa berhasil, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Bahkan jika kita tidak melakukannya, tidak ada bahaya. Petik 2. Bukankah dia benar? Bahkan Ditian hanya bisa menang melawan salah satunya. Jika mereka berdua bertarung dengannya pada saat yang sama, dia mungkin tidak benar-benar menang. Inti jiwa Tang Wutong dalam dantiannya perlahan terangkat, dan secara bertahap dipindahkan ke dadanya. Sisik Long Xiaoyao perlahan berubah menjadi merah darah, sementara tubuh Ye Sishui berubah menjadi ilusi. Huo Yuhao duduk di tempat dia bersila. Dia diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Kekuatan jiwa di kedua inti jiwanya sudah sepenuhnya dipelihara. Inti jiwa ketiganya sudah mulai terbentuk, tetapi itu terisolasi. Kekuatan yang digunakan untuk mengisolasi inti jiwa ketiganya adalah segel yang ditanamkan di tubuhnya oleh Long Xiaoyao. Selama itu tidak dihapus, itu akan terus mengisolasi inti jiwa ketiganya. Namun, begitu itu rusak, dia harus segera mencoba untuk memadukan 3 inti jiwanya. Kalau tidak, dia pasti akan mati begitu ada kekacauan di tubuhnya. Meskipun dia telah secara langsung menyerap kekuatan jiwa Long Xiaoyao, masih ada bagian dari itu yang belum bisa dia serap. Sebagai Douluo tertinggi, kekuatan jiwa Long Xiaoyao seperti esensi. Dia telah memfilter tipe elemental dari kekuatan jiwanya, tetapi masih mentransfer cukup banyak ke Huo Yuhao. Akibatnya, Huo Yuhao tidak bisa menyerap semua kekuatan jiwanya. Tubuhnya belum bisa menerimanya, meskipun dia sudah begitu kuat. Ini karena peringkat 98 sudah dekat dengan yang ekstrim, sedangkan peringkat 99 adalah batas manusia. Ketika dia mencapai tingkat ini, dia sepenuhnya memahami masalah yang datang dengan kekuatan besar. Perasaan Huo Yuhao menjadi semakin dan semakin akut. Setiap perubahan kecil yang terjadi pada kekuatan jiwanya internal terus meningkat. Rasanya seperti dia akan meledak dan mati jika dia tidak mengendalikan kekuatan jiwanya dengan baik. Kekuatan jiwa ekstra dikompresi dalam dantiannya oleh Long Xiaoyao. Disitulah inti jiwa ketiganya akan berada. Huo Yuhao tidak tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang akan berada di inti jiwa ketiganya. Dia bahkan tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa. Dia harus terbiasa dengan kekuatan jiwanya peringkat 98 sebelum dia secara bertahap bisa mengendalikannya. Dia hanya bisa mencoba membentuk inti jiwa ketiganya setelah semuanya jelas. Kalau tidak, jika dia memicu perang antara 2 jiwa saat ini dan inti jiwa ketiga, dia adalah satu-satunya yang akan menderita. Entah itu Long Xiaoyao atau Ye Sishui, mereka tidak pernah menghadapi masalah ini dengan inti jiwa ketiga sebelumnya. Mereka hanya mencoba berbagai hal, tetapi itu adalah eksperimen yang tidak bisa gagal. Ini karena percobaan dilakukan pada tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Jika mereka gagal, mereka berdua akan musnah. Kondisi Tang Wutong berangsur-angsur stabil. Bahkan Ye Sishui dan Long Xiaoyao merasa ini agak aneh. Lorong-lorong Tang Wutong sangat halus. Mereka tidak menemui masalah sama sekali. Selanjutnya, kontrol Tang Wutong juga sangat rapi. Dia sama sekali tidak dalam bahaya. Karena ini, jauh lebih mudah bagi mereka untuk menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam dirinya. Setelah Long Xiaoyao kembali ke sisi Huo Yuhao, dia menuangkan sisa kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Inti jiwa ketiga Huo Yuhao perlahan terbentuk. Pusaran air menjadi lebih besar dan lebih besar, sebelum mulai menekan ke dalam. Segera, Huo Yuhao melihat entitas putih murni muncul. Alasan mengapa itu putih adalah karena tidak memiliki tipe elemen. Huo Yuhao harus memberikannya tipe elemen di masa depan. Itu menakutkan. Setidaknya inilah yang dipikirkan Huo Yuhao. Bagaimana jika dia gagal? Tentu saja, dia tahu bahwa dia bisa dengan cepat membuat terobosan untuk menjadi Ultimate Douluo setelah dia menyerap kekuatan jiwa Long Xiaoyao. Namun, tanpa keraguan, itu jauh lebih berbahaya bagi kekuatan jiwa eksternal untuk melonjak ke dalam tubuhnya dibandingkan dengan lonjakan kekuatan jiwanya sendiri di tubuhnya. Tentu saja, semuanya relatif. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mengolah dan membentuk inti jiwa ketiganya, dia pasti akan menghadapi masalah kurangnya kekuatan jiwa. Dengan Ultimate Douluo yang menetapkan landasan baginya sekarang, dia tidak akan menemui masalah seperti itu di masa depan. Karena dia sudah memutuskan, dia hanya bisa melanjutkan seperti ini. Itu adalah kesempatan yang langka. Bagi Huo Yuhao, dia tidak terlalu bersemangat. Sebaliknya, dia ekstra hati-hati. Waktu berlalu detik demi detik.
Huo Yuhao secara konsisten merasakan perubahan kekuatan jiwa di tubuhnya. Untungnya, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Penghalang yang ditempatkan Long Xiaoyao di dadanya sangat kuat. Sama sekali tidak goyah. Kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya semakin redup. Setelah itu, menjadi lebih lemah. Akhirnya, tubuh Huo Yuhao memasuki kondisi tenang ketika aliran terakhir kekuatan jiwa dicurahkan ke tubuhnya. Saat dia membuka matanya, Huo Yuhao segera berbalik untuk melihat ke belakang. Dia hanya melihat Long Xiaoyao tersenyum di belakangnya. Saat ini, Long Xiaoyao jauh lebih tua dari biasanya. Keriput menutupi seluruh wajahnya. Ye Sishui berada dalam kondisi yang berbeda dibandingkan dengannya. Hanya proyeksi samar dari dirinya yang tertinggal. Bahkan penampilannya tidak jelas sekarang. Penatua Long, bagaimana kabarmu? Huo Yuhao buru-buru mengangkat Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tersenyum dan menjawab, aku baik-baik saja. Tidak bisa lebih baik. Selama proses mentransfer kekuatan jiwaku kepadamu, aku mendapatkan semuanya jelas di kepalaku. Tidak ada lagi penyesalan dalam hidup saya. Sishui benar, saya akhirnya bisa pergi tanpa penyesalan. Satu-satunya orang yang kukecewakan adalah gurumu. Sekarang, saya menyerahkan semua kultivasi saya kepada Anda. Saya akan menganggap itu pembayaran saya kepadanya. Pergi dan lakukan apapun yang kamu mau. Gereja Roh Kudus seharusnya tidak ada di dunia ini. Jangan khawatir. Petik 2. Kamu harus cepat mengolah dan mengendalikan kekuatan jiwa di tubuhmu. Ketika Anda selesai menyesuaikan diri, Anda dapat mengisi menuju inti jiwa ketiga Anda. Ingat, jangan cemas. Satu-satunya jalan yang bisa Anda ambil adalah ruang. Anda hanya dapat menyelesaikan inti jiwa ketiga Anda jika Anda memahami kedalaman ruang. Anda berdua harus saling melengkapi dan melindungi agar berhasil. Saya harap Anda berdua akan menjadi kasus pertama manusia dengan 3 inti jiwa. Dengan cara itu, kamu tidak akan menyia-nyiakan petunjuk yang telah diberikan oleh Muen dan aku. Petik 2. Ya, Penatua. Huo Yuhao dengan hormat mengakui kata-katanya. Dia simpatik dan terinspirasi oleh Long Xiaoyao. Namun, dia tidak sepenuhnya setuju dengan metodenya. Tidak peduli apa, dia telah membantu pengembangan gereja Roh Kudus untuk alasan egoisnya sendiri, hubungannya dengan Ye Sishui. Namun, Long Xiaoyao sudah berada di ambang kematian. Tidak perlu terus menyalahkannya untuk apapun. Selain itu, dia juga banyak membantunya. Penatua Long, apakah Anda memiliki keinginan terakhir? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan meninggalkan dunia ini. Akhirnya saya bebas. Jika ada kehidupan selanjutnya, akan lebih bagus jika Sishui dan aku hanya orang biasa. Sishui. Petik 2. Setelah mendengar panggilannya, Ye Sishui secara bertahap terbang. Dia mendarat di atasnya, dan proyeksi lembutnya tampaknya menyatu dengan tubuhnya. Embusan angin bertiup, tubuh Long Xiaoyao terbang begitu saja, dan sepertinya berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi bubuk dan menghilang. Hanya bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke langit. Ada bintik-bintik hitam dan emas, yang terjerat satu sama lain ketika mereka naik ke udara. Huo Yuhao dan Tang Wutong menyaksikan titik-titik cahaya ini naik ke langit. Keduanya membungkuk. Tidak peduli apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, mereka sudah transenden di dunia ini. Mereka layak mendapatkan penghormatan ini. Selain itu, mereka juga telah menyerahkan semua kekuatan yang mereka miliki kepada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Di masa depan, apapun perbuatan baik yang ia dan Tang Wutong lakukan dapat dianggap sebagai membantu menebus dosa-dosa mereka. 2 Douluo utama, hilang, begitu saja, tidak terbayangkan. Saya khawatir Penatua Xuan adalah satu-satunya Douluo tertinggi di benua sekarang. Tang Wutong berkata dengan berat. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, jangan cemas. Dalam waktu dekat, kita akan menjadi Ultimate Douluo juga. Meskipun prosesnya tidak akan sederhana, saya yakin dengan Anda di sisiku. Petik 2. Ya, Tang Wutong memberinya senyum manis. Kondisi tubuhnya persis sama dengan kondisinya sekarang. Dia bahkan bernasib sedikit lebih baik darinya. Ye Sishui tidak berbohong. Semua kemampuannya yang berhubungan dengan Tuan Jiwa Jahat telah menghilang selama ledakan besar itu. Kekuatan jiwa dari Radiant Phoenix juga tipe cahaya. Itu sepenuhnya kompatibel dengan Tang Wutong, yang membuat seluruh proses fusi mulus tidak normal. Garis inti jiwa ketiga Tang Wutong telah terbentuk. Untuk memungkinkannya menerima elemen ruang,
Ye Sisui hanya meninggalkan bagian elemen cahaya di dalam inti jiwa ketiganya. Ini untuk membantu Tang Wutong mengendalikannya. Aku khawatir kita tidak bisa melepaskan kekuatan Haodong kita di masa depan. Tang Wutong memutar bibirnya dan muncul sedikit tidak senang. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, itu karena kita sudah dekat dengan puncak dunia ini. Namun, kita harus tetap dapat menggunakan keterampilan fusi kita. Jika Anda tidak percaya kepada saya, kami dapat menemukan seseorang untuk mengujinya. Petik 2. Tang Wutong bingung saat dia menatapnya. Dia bertanya, temukan siapa? Su Tianran. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, sekarang Radiant City dalam keadaan siaga, bukan saatnya untuk menyentuh Su Tianran. Anda juga sudah melihatnya. Dia terlalu kuat. Tidak baik bagi kita untuk berada di sana sekarang. Ketika kami masih di kota Radiant, Penatua Long memberi saya peta yang disederhanakan. Saya akhirnya mengerti di mana kantor pusat Gereja Roh Kudus. Sebelum dia meninggal, kata-kata terakhir yang dia katakan kepada saya adalah bahwa kita dapat berurusan dengan Gereja Roh Kudus seperti yang kita inginkan. Petik 2. Markas besar. Di mana itu? Tanya Tang Wutong, heran. Sekarang Ye Sisui dan Long Xiaoyao sudah mati, Zongliu adalah yang terkuat di gereja. Huo Yuhao sudah mengalahkannya sebelum dia menjadi Douluo Transcendent. Saat ini, secara alami akan lebih mudah baginya. Menghancurkan Gereja Roh Kudus memang sangat penting sekarang. Tang Wutong sedikit bersemangat ketika dia berkata, apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Peringkat 98. Dia dan Huo Yuhao keduanya peringkat 98 Transcendent Douluo sekarang. Siapa musuh yang lebih baik bagi mereka untuk menguji keterampilan mereka daripada Gereja Roh Kudus? Keduanya melompat pada saat yang sama. Mereka masih saling berpegangan tangan, meskipun Haodong Power mereka tidak lagi mengalir di antara mereka. Mereka naik langsung ke langit sebelum menambah kecepatan. Mereka tidak membutuhkan alat jiwa apapun sekarang. Kekuatan jiwa mereka dengan cepat beredar di tubuh mereka. Mereka mengendalikan udara. Dua ledakan sonik terdengar di langit sebelum keduanya menghilang. Sun Moon Empire, Kota Radiant. Ada penemuan, tanya Su Tianran. Juzi mengangguk dan menjawab, kami sudah mengaktifkan semua orang. Kami tidak menemukan petunjuk apapun. Kantor pusat Gereja Roh Kudus terlalu misterius. Saya hanya tahu lokasi kasarnya. Menurut Ye Sisui, Gereja Roh Kudus seharusnya bergerak, tetapi saya tidak yakin bagaimana situasi mereka saat ini. Saya sudah mengirim tentara untuk mencari ke arah itu. Saya harap kami dapat menemukan mereka. Petik 2. Oke, Su Tianran mengangguk. Dia masih terlihat sangat suram. Sampai sekarang, dia masih tidak dapat memverifikasi bahwa Ye Sisui dan Long Xiaoyao keduanya mati. Kematian mereka terlalu penting. Jika mereka masih hidup dan membalas dendam dalam waktu dekat, Kekaisaran Sun Moon akan berada dalam masalah besar. Aku tidak berharap Ultimate Douluo menjadi sangat kuat. Bahkan ada kemungkinan mereka tidak mati. Sepertinya aku benar-benar meremehkan guru jiwa. Tidak heran Shrek Academy bisa sukses selama bertahun-tahun. Ini adalah dasar dari para penguasa jiwa. Sayang sekali kami tidak memiliki bakat atau peluang seperti itu. Jika aku tidak terluka, mungkin aku akan punya kesempatan. Tapi sekarang, saya tidak. Kali ini, jika keduanya mati, aku khawatir Penatua Suan dari Paviliun Dewa Laut adalah satu-satunya Douluo terakhir yang tersisa. Aku bertanya-tanya kapan Kekaisaran Matahari Bulan akan memiliki Ultimate Douluo sendiri. Ketika itu terjadi, kita akan benar-benar kuat. Petik 2. Ju Zi tersenyum. Dia berjalan mendekat dan memijat kepalanya dengan lembut. Tidak akan lama sebelum itu terjadi. Ketika Yang Mulia memerintah seluruh benua, apakah Anda masih takut bahwa Anda tidak dapat memelihara Douluo utama, mengingat sumber daya dari seluruh benua Douluo? Petik 2. Su Tianran sedikit santai. Dia dengan lembut menepuk tangan Ju Zi dan berkata, kata baik. Anda bisa bersiap sekarang. Saya akan memberi Anda waktu setengah tahun, dan seluruh pasukan. Menyebarkan semua sumber daya. Ketika kita menyerang lagi, aku ingin dua kerajaan yang tersisa benar-benar musnah. Musuh terbesarmu juga ada di Kekaisaran Luostar. Kapan kamu berencana untuk berurusan dengan mereka? Petik 2. Mata Juzi berubah dingin, dan dia menjawab, aku akan meninggalkan mereka untuk yang terakhir. Saya ingin dia menyaksikan kekaisarannya diinjak-injak oleh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Saya ingin dia hidup dalam kesakitan yang luar biasa sebelum akhirnya dia mati. Petik 2. Haha bagus.
Kata baik, biarkan dia menderita kesakitan sebelum meninggal. Su Tianran tertawa. Terbang dengan kecepatan tinggi dan mengendalikan udara untuk mendorong diri sendiri adalah dua konsep yang berbeda. Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki pemikiran yang sama saat ini. Di peringkat 98, mereka tidak perlu menguras kekuatan jiwanya sendiri untuk terbang lagi. Mereka benar-benar mengandalkan udara untuk menggerakkan tubuh mereka sesuai dengan keinginan mereka. Selama tubuh mereka bisa mengambilnya, kecepatan mereka tidak terbatas. Bahkan mereka tidak tahu seberapa cepat mereka bisa pergi. Namun, mereka merasa seolah-olah mereka bergerak ribuan kilometer dalam sekejap. Pemandangan di bawah mereka berubah sangat cepat. Ketika mereka melewati awan, mereka secara otomatis akan menghilang. Seolah-olah awan memberi jalan kepada mereka. Dari kejauhan, Huo Yuhao melihat barisan pegunungan di bawahnya, dan heran, kita di sini begitu cepat. Kami akan segera sampai di tujuan. Wutong, kemampuan kita mungkin berada pada tingkat Ultimate Douluo. Petik 2. Oh, bagaimana Anda tahu itu? Tang Wutong bertanya pada Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, jangan lupa, kami sudah memiliki core jiwa yin yang komplement. Sepanjang jalan, saya telah mencoba memahami kontrol kami terhadap udara. Kami sudah berada di peringkat 95 Transcendent Douluo sebelumnya, tetapi perasaannya berbeda sekarang. Ini berarti bahwa bukan hanya kekuatan jiwa kita yang meningkat. Kami ditingkatkan. Apa yang bisa meningkatkan kita ke tingkat seperti itu? Hanya jika kita Ultimate Douluo. Ini juga berarti kita sekuat Ultimate Douluo, meskipun kita belum mencapai peringkat 99. Kita bahkan Ultimate Douluo dengan Core Soul Yin yang komplement. Petik 2. Tang Wutong menghela nafas sedikit dan berkata, saya mungkin berpikir hal yang sama jika sebelum saya bertemu Penatua Long dan Ye Sishui. Namun, saya mohon berbeda sekarang. Ultimate Douluo memiliki gerakan pembunuh mereka sendiri. Mereka memiliki pemahaman mereka sendiri tentang dunia ini. Mungkin kultivasi kita mungkin telah mencapai tingkat itu, tetapi kita tidak dapat mempertimbangkan Ultimate Douluo sebelum kita mengembangkan pemahaman kita sendiri. Itu sebabnya kita harus terus bekerja lebih keras. Kami pasti akan dapat mencapai tingkat itu. Ketika itu terjadi, dunia akan sangat berbeda. Petik 2. Huo Yuhao tertawa ketika berkata, kata baik. Aku akan selalu bersamamu apapun yang terjadi. Kami akan menagih ke tingkat itu dan dunia itu. Petik 2. Tidak peduli apa, kultivasinya sudah mirip dengan Douluo Ultimate. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Itulah yang selama ini ia lakukan. Kita hampir sampai. Biarkan saya periksa. Huo Yuhao mengendalikan kecepatan mereka saat dia memegang tangan Tang Wutong. Dia melambat. Dia memang pernah ke tempat ini sebelumnya. Hutan lebat di depannya berubah dari hijau gelap ke hitam pekat. Di seluruh benua, hanya hutan ini yang memiliki karakteristik khusus. Itu karena ini adalah hutan Evil Demon. Ya, markas gereja Roh Kudus berada di hutan ini. Jika bukan karena informasi yang diberikan oleh Long Xiaoyao, tidak ada yang akan menebak ini. Di kerajaan Sun Moon, hutan Evil Demon seperti hutan bintang besar Do di benua Douluo. Binatang jiwa terkuat yang hidup di Sun Moon Empire berada di hutan ini. Ini termasuk Affiliate Tyrant King, peringkat kedua di antara Ten Great Savage Beasts. Huo Yuhao telah memperoleh cincin jiwa ketujuh dari mata rohnya di sini. Dia telah membunuh 100.000 tahun Affiliate Tyrant, sebelum dia ditemukan oleh Affiliate Tyrant King dan nyaris tidak lolos dari kematian. Dia berbeda dari bagaimana dia di masa lalu sekarang. Kali ini, dia mungkin tidak takut pada Affiliate Tyrant itu lagi. Namun, apa yang tidak dia mengerti adalah mengapa gereja Roh Kudus menempatkan markas mereka di sini. Itu bukan masalah bagi tuan-tuan roh jahat yang kuat itu. Tetapi bagaimana dengan tuan-tuan roh jahat yang lebih lemah? Ketika mereka menghadapi binatang buas yang kuat, hidup mereka akan dalam bahaya. Tidak peduli apa, itu cukup baik jika dia bisa menemukan penguasa jiwa jahat di sini. Tanpa perlindungan Dewa Kematian Douluo, tidak ada yang bisa menghentikan mereka lagi. Ketika dia mendarat, Huo Yuhao sudah melepaskan deteksi spiritualnya. Itu seperti jaring besar yang menyelimuti seluruh hutan. Long Xiaoyao hanya memberitahunya tentang hutan Evil Demon. Dia tidak merinci dengan pasti di mana gereja Roh Kudus berada di hutan. Ketika Huo Yuhao mensurvei hutan, dia sangat berhati-hati. Bagaimanapun, ada binatang buas yang hidup di sini yang hanya kalah dengan Ditian di dunia binatang buas.
Yang terbaik adalah tidak menyinggung affiliate Tyrant King. Itu akan membantunya menghindari masalah yang tidak diinginkan. Huo Yuhao pernah bersumpah bahwa dia tidak akan membunuh binatang jiwa lain kecuali dia diserang. Inilah sebabnya dia tidak akan memprovokasi affiliate Tyrant King, meskipun dia tidak takut padanya. Undulasi spiritualnya terus menyebar. Segera, Huo Yuhao menemukan targetnya. Dia tahu batas kemampuannya dengan sangat baik selama proses pengawasan ini. Karena markas Gereja Roh Kudus berada di hutan ini, mereka akan membutuhkan sumber daya. Selanjutnya, Radiant City adalah inti dari Kekaisaran Sun Moon. Inilah mengapa markas mereka harus lebih dekat dengan Radiant City jika berada di hutan ini. Hutan itu penuh dengan bahaya. Untuk menghindari bahaya, sebaiknya markas berada jauh dari wilayah inti. Akibatnya, ia terutama mensurvei perimeter hutan yang menghadap kota Radiant. Dan memang, dia dengan cepat menemukan banyak orang yang bekerja keras. Mereka terlalu jelas. Mereka memindahkan terlalu banyak sumber daya, menumpuknya di sebidang tanah kosong. Setelah ini, sumber daya ini dimasukkan ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan spasial oleh orang-orang khusus. Tidak diketahui berapa banyak alat jiwa tipe penyimpanan yang mereka miliki. Setelah sepetak tanah kosong terisi penuh, sumber daya dengan cepat disingkirkan. Setelah itu, mereka mulai memindahkan sumber daya sekali lagi. Tebakan pertama Huo Yuhao adalah bahwa markas itu berada di bawah tanah. Ini karena semua sumber daya dipindahkan dari bawah tanah. Dia memindahkan deteksi spiritualnya ke bawah. Mengingat kekuatan spiritualnya saat ini, melihat di bawah tanah bukanlah masalah. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia tiba-tiba tercengang. Proyek macam apa ini? Di bawah hutan, ada konstruksi yang mirip dengan istana. Bangunan bawah tanah ini lebih dari 1000 hektar. Itu terbuat dari granit, dan dilengkapi dengan semua jenis dekorasi, membuatnya tampak sangat elegan. Ada sekitar 1000 orang di gedung ini sekarang, dan kebanyakan dari mereka sibuk. Di antara mereka, banyak yang relatif lemah, hanya memiliki antara 3 dan 6 cincin. Namun, masih ada 1 hingga 200 orang dengan budidaya yang agak kuat. Mereka memerintah yang lemah, yang memindahkan sumber daya. Huo Yuhao bahkan tidak perlu memeriksa untuk mengetahui bahwa dia telah menemukan tempat yang benar. Terlepas dari Gereja Roh Kudus, siapa lagi yang akan begitu kaya? Dari sumber daya yang dipindahkan, jelas bahwa ada logam langka, gunung koin jiwa emas, dan harta berharga. Nilai mereka tak terukur. Meskipun kekayaan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon, mereka masih sekaya Akademi Shrek. Para penguasa jiwa jahat ini pasti telah mencuri dan merampok semua barang ini. Baiklah, ini bagus. Jika dia tidak dapat memverifikasi ini adalah tempat yang benar hanya dari barang-barang materi ini, kecurigaan Huo Yuhao dikonfirmasi ketika dia menemukan Zhong Liu dan Feng Ling di antara kerumunan orang. Nangong Wan juga ada di sana. Ada juga banyak wajah yang dikenalnya. Ini tempatnya. Zhong Liu menonton dengan muram saat orang-orangnya bekerja. Dia bertanya pada Nangong Wan, apakah ada berita dari Penatua tertinggi? Belum. Dia belum membawa kembali berita meskipun dia pergi di pagi hari. Nangong Wan menjawab dengan hormat. Zhong Liu mengerutkan alisnya dan berkata, batch terakhir dari semua sumber daya telah dipindahkan. Orang-orang kami juga kembali. Setelah kami mengangkut kumpulan ini, kami dapat menutup sementara pintu keluar. Kami akan kembali ketika kami memiliki kesempatan. Inilah fondasi gereja kita. Kami pasti akan kembali suatu hari nanti. Petik 2. Nangong Wan mengangguk dan menjawab, kami pasti akan kembali. Pemimpin sekte, kapan kita akan pergi? Petik 2. Zhong Liu menjawab tanpa ragu, kami akan segera pergi setelah kami menyimpan semuanya. Nangong Wan tertegun. Bukankah kita menunggu Penatua tertinggi dan Penatua panjang? Zhong Liu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Dia mengatakan kepada kami untuk tidak menunggunya. Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Karena Kekaisaran Sun Moon telah berselisih dengan kita, mengapa dia tidak memerintahkan kita untuk membalas dendam pada mereka? Mengingat kekuatannya, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Saya tidak takut untuk keselamatannya. Kami akan segera pergi setelah kami selesai berkemas. Orang-orang kami adalah fondasi kami. Kita hanya perlu melarikan diri dan mengumpulkan kekuatan kita sebelum kita bangkit kembali. Petik 2. Ya, Nangong Wan dengan hormat mengakui. Di sini, Zhong Liu adalah yang bertanggung jawab. Nangong Wan hanya bisa mendengarkan instruksi. Pada saat ini,
Feng Ling dan Zhong Liu mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke langit. Ekspresi mereka sedikit berubah. Nangong Wan dan para tetua lainnya sedikit lebih lambat dalam bereaksi, tetapi mereka juga mengangkat kepala setelah beberapa saat. Sebagai titlet Douluo, indera mereka sangat akut. Tekanan besar yang tiba-tiba muncul di langit tentu menarik perhatian mereka. Bagaimana mungkin bagi mereka untuk tidak merasakannya? Mereka panik ketika mereka merasakan tekanan yang menakutkan. Asal-usul tekanan ini juga tidak diketahui. Seringkali, hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Atas perintah Zhong Liu, penghalang cahaya segera naik, menelan semua tuan roh jahat di dalamnya. Kekaisaran Sun Moon bukan satu-satunya yang memiliki penghalang pertahanan terkait. Gereja Roh Kudus telah lama menjadi gereja nasional mereka. Mereka juga memiliki cara sendiri untuk melestarikan diri mereka sendiri. Selain itu, ini adalah markas mereka. Langit perlahan berubah gelap, awan besar mulai berkumpul, cuaca sepertinya juga berubah lebih dingin. Aku akan naik dan melihatnya, kata Feng Ling. Zhong Liu menarik Feng Ling kembali dan menggelengkan kepalanya padanya. Mereka bukan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Insinyur jiwa tidak bisa memberi tekanan pada kita. Ada sangat sedikit orang di benua ini yang bisa melepaskan tekanan mengerikan seperti itu. Kirim sinyal mara bahaya. Petik 2. Sinyal mara bahaya. Menuju itu, Feng Ling heran ketika dia melihat Zhong Liu. Zhong Liu mengangguk. Detik berikutnya, nyala api keemasan naik ke langit. Setelah itu meledak di langit, seberkas cahaya keemasan lainnya melesat lebih jauh ke langit. Itu meledak juga, dan berubah menjadi payung emas, yang tergantung di langit, hanya memudar perlahan. Sinar cahaya putih turun dari langit. Itu tidak dianggap sangat kuat. Namun, ekspresi tuan-tuan roh jahat berubah sedikit ketika muncul. Ini karena tekanan yang dihalangi oleh penghalang pertahanan terkait semakin kuat. Itu bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum penghalang pertahanan yang terhubung bahkan bisa menghentikan cahaya putih, itu sudah ditembus. Cahaya putih menerpa. Zhong Liu adalah orang pertama yang mundur. Dia melarikan diri jauh. Perbedaan antara Gereja Roh Kudus dan Akademi Shrek adalah bahwa setiap orang di Gereja Roh Kudus hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri setiap kali ada bahaya. Mereka tidak memikirkan orang lain. Boom terdengar pada saat ini. Seolah-olah tanah telah terkoyak. Ledakan yang mengerikan menyebabkan langit berubah warna. Itu adalah kerang stasioner kelas 9 khusus Tang Sekte, Tai'ah. Di masa lalu, Huo Yuhao pernah menggunakan kulit stasioner ini untuk menembus penghalang pelindung di Istana Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana mungkin pelindung-pelindung oleh Gereja Roh Kudus bisa menghentikannya sekarang? Setelah penghalang ditembus, itu tidak runtuh segera. Ledakan besar yang terjadi di wilayah penghalang pelindung. Bahkan Douluo berjudul pun harus takut dengan peluru stasioner kelas 9. Itu adalah senjata paling mahal di dunia. Itu adalah alasan penting mengapa seorang insinyur jiwa bisa lebih kuat dari seorang guru jiwa. Bab 605, Penghancuran Gereja Roh Kudus. Ledakan itu berlangsung lebih dari 10 detik sebelum perlahan memudar. Ketika Zhong Liu merangkak dari tanah, yang dia lihat hanyalah tanah yang hancur karena ledakan yang menghancurkan. Banyak logam langka telah dicairkan, dan banyak sumber daya telah diuapkan. Apa yang paling menyakitinya adalah bahwa banyak penguasa jiwa jahat tingkat bawah hingga menengah telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada kemungkinan lain, mengingat besarnya serangan yang menghancurkan ini. Siapa ini? Siapa yang mampu menemukan tempat misterius ini dan menggunakan cangkang stasioner di atasnya tanpa ragu-ragu? Sun Moon Empire, itu pasti Su Tianran. Zhong Liu sudah menjadi hijau pucat. Dia menyesal tidak mendengarkan ibunya dan mengevakuasi tuan jiwa tingkat bawah ke menengah terlebih dahulu. Untuk menghemat waktu, ia membuat mereka semua mengeluarkan sumber dayanya. Tidak seorang pun dengan cincin kurang dari 7 yang bisa selamat dari ledakan ini. Bahkan mereka yang memiliki 7 cincin atau lebih membutuhkan bantuan bawah sadar dari iblis berjuluk Douluo untuk bertahan hidup. Pertahanan Gereja Roh Kudus biasanya tidak terlalu longgar. Namun, mereka telah membongkar banyak pertahanan mereka karena mereka harus memindahkan sumber dayanya. Siapa yang mengira seseorang akan menyerang pada saat yang tepat? Bukankah ibu pergi ke Radiant City? Bagaimana mungkin Kekaisaran Bulan Matahari bisa menyerang tempat ini? Selanjutnya, bagaimana mereka tahu kita ada di sini? Tempat itu masih terbakar. Penghalang jiwa pelindung benar-benar hancur. Wilayah yang diledakkan juga benar-benar hangus.
Kurang dari 100 tuan jiwa jahat telah selamat dari ledakan ini. Alat jiwa. Ini adalah kekuatan alat jiwa. Lebih mengerikan lagi, ledakan besar ini telah menghancurkan masa depan gereja Roh Kudus. Zhong Liu mengertakkan gigi, dan matanya memerah. Namun, setelah ini, ia merasakan suhu pembakaran aslinya menghilang. Apa yang menggantikannya sangat dingin. Itu salju. Kepingan salju jatuh dari langit. Kepingan salju yang menari menyerupai bulu pinguin. Awan berkabut dikelilingi oleh butiran salju. Segera, bumi berubah putih. Bahkan wilayah yang hangus tertutup salju. Suhu sisa tanah tampaknya tidak berguna melawan kepingan salju ini. Kepingan salju bahkan tidak meleleh. Huo Yuhao melayang di udara seperti penguasa yang mengawasi dunianya. Dia memegang tangan Tang Wutong, dan deteksi spiritualnya sudah mencakup area yang luas di sekitarnya. Alasan mengapa dia menggunakan Taiyah bukan karena dia pikir dia tidak bisa berurusan dengan tuan roh jahat ini. Itu karena dia tidak ingin ada celah. Jika ada guru jiwa jahat lolos, bencana mungkin terjadi. Inilah sebabnya dia harus tanpa ampun jika dia ingin menyingkirkan semua kejahatan. Zhong Liu sepertinya merasakan sesuatu. Setelah dia bangun, dia langsung melihat ke langit. Ada ekspresi ngeri di wajahnya. Saat ini, dia merasa seolah sedang dibedah dan ditampilkan di tempat terbuka. Ketika kepingan salju menari, suhu udara turun secara dramatis. Kurang dari 100 tuan jiwa jahat selamat, dan banyak dari yang selamat terluka. Ini adalah kekuatan cangkang jiwa stasioner kelas 9. Jika seseorang tidak siap menghadapinya, itu bisa mematikan. Ini adalah apa yang terjadi di Istana Kekaisaran Dowling. Saat ini, Gereja Roh Kudus mengalami nasib yang sama. Aura yang sangat dingin turun. Beberapa tuan roh jahat secara tidak sengaja menyentuh kepingan salju itu, dan terkejut menyadari bahwa kepingan salju itu tidak selembut dan selemah yang mereka lihat. Mereka sebenarnya sekeras batu. Seseorang akan langsung merasakan dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang tubuhnya saat dia menyentuhnya. Itu mengerikan tulang, seolah sumsum mereka akan membeku di sana dan kemudian, tuan jiwa lebih kuat dari orang biasa. Namun, bahkan Douluo berjudul tidak bisa bertahan lama ketika suhunya negatif 150 derajat Celcius. Saat kepingan salju turun, Zhong Liu segera tahu siapa yang datang. Yang membuatnya depresi adalah kemampuan orang ini tampaknya lebih kuat daripada pertarungan sebelumnya. Apa? Bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat? Kenapa dia begitu menakutkan? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Menyebarkan, lari, teriak Zhong Liu. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menyerbu lebih dalam ke hutan. Feng Ling mengikuti dari belakang. Pada saat ini, lingkaran cahaya putih jernih jatuh dari langit dan menelan semua penguasa jiwa jahat. Tak satu pun dari mereka yang ditinggalkan. Bisakah kamu melarikan diri? Kepingan salju berubah menjadi senjata tajam dan menakutkan. Saat mereka menari di udara, mereka berubah menjadi bilah yang tajam. Pisau ini secara kritis melukai tuan jiwa jahat. Proyeksi cahaya jatuh dari langit. Ada peri salju, kepingan salju hijau, dan bahkan beruang raksasa. Pembantaian dimulai. Itu adalah Snowy Dance of Ultimate Ice. Ini adalah versi Snowy Dance of Ultimate Ice yang benar dan sempurna. Bahkan Snow Empress tidak bisa melepaskannya ke standar seperti itu. Ini karena Snowy Dance of Ultimate Ice karya Huo Yuhao menggabungkan kemampuan tipe domain dari Ice dan Snow Empress. Itu menggabungkan kekuatan mereka. Di bawah suhu serendah itu, hanya seseorang yang memiliki Ultimate Ice yang bisa beradaptasi. Permaisuri salju, permaisuri es, dan Raja Beruang es semuanya turun. Setelah inti jiwa kedua Huo Yuhao selesai, mereka semua dapat memanfaatkan kekuatannya. Seolah-olah mereka sekuat sebelumnya. Tidak ada guru roh jahat yang bisa menghalangi serangan mereka. Bukan satu pun. Mereka semua seperti anak-anak kecil yang tak berdaya karena mereka terus berubah menjadi patung es atau dihancurkan menjadi bubuk. Halo putih yang jatuh dari langit adalah Mass Enfeeblement Huo Yuhao. Tidak ada orang lain di benua ini sekarang yang keterampilan jiwa berjenis spiritualnya sama mengerikannya dengan Huo Yuhao. Kekuatan jiwa seperti pusaran air yang dihasilkan dari inti jiwa yin yang komplement memastikan bahwa setiap keterampilan jiwa terdiri dari dua jenis, spiritual dan es. Akibatnya, setiap tuan roh jahat tidak hanya merasa lemah ketika pemberontakan massal Huo Yuhao menyerang mereka. Mereka juga merasakan hawa dingin yang menyerbu lautan spiritual mereka. Seolah-olah kesadaran mereka membeku.
Dua Douluo utama dari Gereja Roh Kudus sudah tidak ada lagi, dan Huo Yuhao telah membunuh banyak Douluo transenden mereka. Yang tersisa tidak sekuat itu. Saat ini, mereka hanya ingin melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri dari neraka es dan salju yang menakutkan ini. Suara nyanyian terdengar, dan Princess of the Sea mulai bernyanyi di udara. Lingkaran biru kehitaman menyebar. Itu adalah peningkatan yang dibawa oleh rumput es misterius Star Anise ke domain Snow of Ultimate Ice. 5 roh. Seolah-olah ada 2 Ultimate Douluo yang bekerja sama dengan 3 Douluo Transcendent. Meskipun mereka tidak bisa memanfaatkan kekuatan Huo Yuhao tanpa batas, itu sudah cukup untuk berurusan dengan tuan roh jahat ini. Hanya Zhong Liu dan Feng Ling yang berhasil keluar dari Snowy Dance of Ultimate Ice saat mereka melarikan diri dengan segera. Mereka tidak melarikan diri jauh, tetapi mulai menjelajah lebih dalam dan lebih dalam ke hutan. Ada banyak binatang buas di dalam hutan. Hanya dengan terburu-buru mereka mungkin bisa bertahan hidup. Zhong Liu bahkan tidak berpikir untuk menentang Huo Yuhao. Luka-lukanya bahkan belum sembuh sejak pertarungan terakhir. Raja tulang naganya juga pergi. Saat ini, dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dan aura yang datang dari wilayah Huo Yuhao membuatnya sangat takut. Ultimate Douluo, ini jelas tekanan yang datang dari Ultimate Douluo. Dia sangat akrab dengan tekanan seperti itu. Dia pernah mengalaminya dari ibunya sendiri dan Long Xiaoyao sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka Huo Yuhao menjadi Douluo utama secepat ini. Dia bahkan tidak punya niat menebak sekarang. Dia tidak punya waktu. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri. Dia ingin melarikan diri jauh. Dia harus mempertahankan hidupnya terlebih dahulu. Zhong Liu tidak lagi muda. Namun, dia masih sangat khawatir dengan reputasinya sendiri. Semakin lama dia hidup, semakin sedikit dia enggan untuk mati. Berhenti. Sebuah suara terdengar dari langit. Bagi Zhong Liu, itu seperti kilat yang menyambar. Feng Ling meraung, dan api mulai membakar tubuhnya. Phoenix kegelapan segera bangkit. Api yang kuat membakar segala yang ada di sekitarnya, dan asap tebal mulai muncul. 2 sosok turun dari langit. Api yang membakar hutan langsung padam. Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan saat mereka turun di depan Feng Ling dan Zhong Liu. Ketika dia melihat mereka, secercah harapan terakhir Zhong Liu hancur. Ya, mereka jelas memiliki aura Ultimate Douluo. Dan itu bukan hanya satu orang, mereka berdua. Melawan 2 Ultimate Douluo, bagaimana mereka bisa bertahan? Huo Yuhao berkata, karena menghormati Penatua Panjang dan Penatua Ye, aku bisa melindungi mayatmu. Zhong Liu memandang Huo Yuhao dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Anda telah membunuh begitu banyak dari Gereja Roh Kudus hari ini. Jika kita bisa melarikan diri hari ini, kita akan menggunakan segala cara yang kita miliki untuk mengubah kota Shrek menjadi kota hantu. Petik 2. Huo Yuhao tertawa sinis. Pertama, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Kedua, jika Gereja Roh Kudus mampu, kota Shrek sudah lama tidak ada lagi. Anda tidak dapat melakukannya di masa lalu, dan Anda tidak akan melakukannya di masa depan. Apakah Anda pikir Shrek bisa diracuni oleh Anda? Petik 2. Tang Wutong melepaskan tangan Huo Yuhao. Dia mengambil langkah maju menuju Zhong Liu dan Feng Ling. Huo Yuhao masih harus mengendalikan Snowy Dance of Ultimate Ice, dan kekuatan jiwanya masih digunakan oleh kelima rohnya. Di sisi lain, dia dalam kondisi sempurna. Feng Ling menyerang lebih dulu. Dia tidak tahan lagi dengan suasana yang menindas. Api gelap dilepaskan. Mereka tidak menyebar kali ini, tetapi membentuk garis api yang diarahkan ke Tang Wutong. Tang Wutong tertawa dingin, dan cincin sinar matahari yang menyilaukan bersinar di belakangnya. Sinar matahari berwarna emas keunguan, dan itu berubah menjadi roda cahaya raksasa di belakangnya. Garis api Feng Ling hancur sebelum bahkan di depan Tang Wutong. Tang Wutong mengangkat tangan kirinya, dan palu hitam pekat dengan pola emas muncul di tangannya. Dia mengguncang pergelangan tangannya, dan Clear Sky Hammer-nya memukul udara. Ledakan sonik terdengar. Dalam 100 meter, semua tanaman dihancurkan. Depresi besar bahkan tercipta di tanah. Feng Ling mengerang dan memuntahkan darah segar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Saat Tang Wutong melambaikan palu itu, dia hanya merasa bahwa udara telah terkonsolidasi dan berubah menjadi palu besar berdiameter 100 meter. Setelah ini, palu besar itu memukulnya. Api Phoenix gelap tersebar dan menghilang. Kakinya juga jatuh ke tanah.
Dia tidak bisa menolak sama sekali karena kekuatannya benar-benar ditekan. Staf Zhongliwu sudah di tangannya. Roh pembalasan mulai bangkit di sekitarnya. Tidak peduli apa, dia tetaplah peringkat 98 gelar Douluo. Dia tidak bisa menunggu dan menonton ketika dia terbunuh. Apa yang harus dia lakukan adalah menunda kematiannya. Bayangan Dewa Kematian Demon Puppet muncul di belakangnya. Roh pembalas kemudian muncul. Mereka mulai terbakar ketika mereka menangis secara tragis, berubah menjadi bola api. Setelah ini, mereka dimakan oleh Demon Godup Deatgat. Zhongliwu sudah terlihat sangat ganas sekarang. Feng Ling menatap ke langit dan meraung. Dia langsung berubah menjadi Phoenix api hitam. Saat dia meraung, dia melepaskan ledakan spiritual yang kuat. Dia melepaskan tubuh sejatinya. Sayap naga terbuka di belakang Tang Wutong saat dia memanggil tombak naga emas dengan tangan kanannya. Setelah ini, dia mengarahkannya ke Zhongliwu sambil melambaikan palu di udara. Setiap kali Dark Phoenix ingin mendekatinya, dia akan segera terlempar oleh arus udara yang tak terlihat. Setiap kali dia dipalu, api di tubuhnya akan segera melemah. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan absolut. Sinar matahari di belakang Tang Wutong menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aura cahaya yang kuat menerangi tubuh Zhongliwu, sehingga dia mulai merokok. Namun, dia mentolerir rasa sakit. Deatgat Demon Puppetnya menjadi semakin nyata ketika api roh pembalasan terus-menerus mengalir ke dalamnya. Kekuatan Zhongliwu datang dari roh-roh pembalasan ini, tapi sekarang, dia benar-benar membakar semuanya. Ini menunjukkan bahwa dia akan habis-habisan. Huo Yuhao berdiri tidak jauh dari Tang Wutong. Namun, ia tampil sangat santai. Dia hanya bertindak sebagai penonton. Tiba-tiba, aura kuat yang dirilis oleh Dark Phoenix berhenti di udara setelah secara paksa menentang palu Tang Wutong. Bentuk asli Feng Ling perlahan-lahan terungkap. Dia tampak sangat pucat, dan dia mengeluarkan darah segar. Tubuhnya juga mulai terbakar. Bukan hanya kekuatan jiwanya yang telah terbakar. Kekuatan jiwanya juga terbakar. Wutong, berhati-hatilah. Huo Yuhao memperingatkan. Meskipun Feng Ling adalah wakil ketua sekte gereja Roh Kudus dengan namanya, dia sebenarnya dikendalikan oleh Zhongliwu. Baginya, dia rela membakar jiwanya sendiri dan jiwa bela diri. Sepertinya bukan karena keinginannya. Feng Ling menjerit tragis ke langit. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bola api besar berwarna hitam merah. Setelah ini, dia langsung menyatu dengan nyala api Phoenix-nya sendiri. Tiba-tiba, Fire Phoenix berubah sepenuhnya menjadi hitam. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat. Kali ini, dia memblokir Clear Sky Hammer milik Tang Wutong. Setelah ini, dia jatuh dari langit, bukan ke arah Tang Wutong, tetapi ke arah Zhongliwu. Senyum dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Tanpa ragu, Feng Ling dan Zhongliwu melepaskan mantra rahasia Gereja Roh Kudus. Adapun apa efeknya, Huo Yuhao tidak jelas. Namun, dia tahu bahwa itu seharusnya agak kuat, karena itu melibatkan pembakaran baik roh pembalasan Feng Ling dan Zhongliwu sebagai harga yang harus dibayar. Mungkin itu untuk sementara menawarkan kekuatan Douluo utama. Lagi pula, kekuatan Tuan Jiwa Jahat agak aneh dan misterius. Namun, bagaimana Huo Yuhao memberi Zhongliwu kesempatan untuk melakukannya? Sosoknya melintas, dan dia datang di depan Tang Wutong. Dia membuka lengannya lebar-lebar dan memeluknya. Seringai muncul di wajah Tang Wutong. Sayap naganya terbalik dan menelan Huo Yuhao. Setelah ini, tubuh mereka bersinar terang. Mata vertikal yang bersinar dengan lampu aneh diam-diam muncul. Emas, hijau giok, biru tua, ungu tua, dan warna-warna lain menyala dan berganti-ganti dalam mata vertikal ini. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang menyatu berbagai warna berbeda ditembak dari mata vertikal. Huo Yuhao harus memahami waktu yang tepat. Ketika dia akhirnya memeluk Tang Wutong, saat itulah Feng Ling dan Zhongliwu menyatu. Pada saat ini, Zhongliwu tidak mungkin bergerak. Sinar cahaya multiwarna yang aneh menyebabkan wilayah luas di sekelilingnya diterangi dengan lapisan cahaya aneh saat ditembakkan. Zhongliwu berubah menjadi merah tua saat Feng Ling menyatu dengannya. Deatgat Demon Puppetnya menyatu dengan tubuh aslinya, dan auranya dengan cepat menjadi semakin kuat. Pada saat inilah sinar cahaya multiwarna ada di depannya. Zhongliwu hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Setelah ini, dia merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi berbeda. Dia merasa santai dan aneh. Itu adalah relaksasi yang datang dari lubuk hatinya. Itu sangat nyaman. Namun,
dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan jiwanya yang besar. Demon Puppet Dewa Kematian tampaknya telah diambil darinya. Seluruh tubuhnya menjadi patung emas. Kekuatannya yang besar segera menghilang, seperti es dan salju yang mencair. Itu adalah jalan emas di tengah kemewahan Melayu, Huo Yuhao dan keterampilan fusi kuat Tang Wutong. Skill fusion yang dilepaskan oleh dua individu yang hampir menjadi ultimate Douluo sebenarnya telah melampaui batas-batas dunia ini. Itu di tingkat para dewa. Tidak peduli seberapa kuat mantra rahasia yang digunakan Zhongli Wu dan Feng Ling, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kekuatan Huo Yuhao dan serangan Tang Wutong yang dekat dengan Tuhan. Kekuatan Feng Ling menghilang bersama jiwanya. Tidak ada jejak yang tertinggal. Deat God Demon Puppet Zhongli Wu juga direnggut. Bahkan kekuatan jiwanya dibelah dua. Ketika dia berjuang untuk melarikan diri, rasanya seperti dia lebih tua 10 tahun. Saat kekuatan Huo Yuhao dan Tang Wutong berubah, jalan emas mereka juga berubah. Pelayuan tidak hanya terjadi pada jiwa bela diri dan keterampilan jiwa. Itu juga terjadi pada energi kehidupan. Zhongli Wu sudah sangat tua. Setelah dia mengalami jalan emas ini, energi hidupnya sangat terkuras. Dia tampak seperti orang tua yang berada di ambang kematian sekarang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini adalah kekuatan yang bukan milik manusia. Bahkan jika itu ibuku atau Penatua Long, mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mengapa mereka dapat menunjukkan kekuatan seperti itu? Zhongli Wu merengek. Dia bahkan tidak menggunakan trik terakhirnya sebelum dia benar-benar hancur. Ini terlalu berat baginya, karena harga yang harus dibayarnya adalah nyawanya. Balok dan sinar tembakan cahaya dari kejauhan dan hanya berhenti ketika mereka berada di depan Huo Yuhao. Setelah ini, mereka berubah menjadi bola-bola cahaya dan secara terpisah menyatu dengan tubuhnya. Zhongli Wu tampak lebih suram ketika dia melihat lampu-lampu ini. Karena rohnya kembali, itu juga berarti bahwa semua individu yang kuat dari Gereja Roh Kudus ditangani. Tak satu pun dari mereka yang hidup lagi. Gereja Roh Kudus benar-benar musnah. Huo Yuhao, Anda menghancurkan Gereja Roh Kudus saya. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhongli Wu dipenuhi dengan kebencian saat dia memandang Huo Yuhao. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Anda bahkan tidak bisa menjadi hantu. Anda telah melukai banyak orang dalam kehidupan ini. Bahkan jika Anda menjadi hantu atau roh pembalas, Anda masih akan dihukum oleh langit. Namun, saya tidak akan memberi Anda kesempatan itu karena menghormati Penatua Panjang dan Penatua Yesis Hui. Apakah Anda berpikir bahwa Anda masih bisa menjadi hantu? Petik 2. Saat dia berbicara, mata Huo Yuhao berubah keemasan. Dia perlahan berjalan menuju Zhongli Wu. Kekuatan spiritualnya yang besar berubah menjadi penghalang besar, menelan mereka. Saat undulasi spiritualnya yang mengerikan menyebar, mereka mampu melumpuhkan kekuatan spiritual yang dimiliki Zhongli Wu. Pada saat ini, seluruh area bergetar hebat. Kekuatan spiritual yang mengerikan turun dari langit. Suara bernada rendah, dominan, dan dingin bergema di udara. Siapa ini? Beraninya kau mengganggu tidurku? Siapa yang berani melakukan pembantaian di hutan Evil Demon? Ketika suara ini terdengar, langit sebenarnya terdistorsi dan berubah menjadi gelap. Awan hitam pekat mulai pecah. Seolah-olah seluruh langit telah terbuka. Mata besar muncul di udara, fokus pada di mana Huo Yuhao, Tang Wutong dan Zhongli Wu berada. Sovereign, kamu akhirnya di sini. Tolong hukumlah kedua orang ini yang ada di sini untuk mengganggu kedamaian hutan Evil Demon. Zhongli Wu berteriak histeris. Bala bantuan yang dia tunggu akhirnya tiba. Ya, ini adalah pendukung terakhir Gereja Roh Kudus. Jika bukan karena izin yang diberikan Evil Tyrant King, bagaimana Gereja Roh Kudus diizinkan untuk mendirikan markas mereka di hutan Evil Demon? Meskipun itu hanya di tepi hutan, itu menunjukkan hubungan yang mereka bagi dengan Evil Tyrant King. Dengan Yesis Hui dan Long Xiaoyao di sekitar, mereka memiliki hak untuk bernegosiasi dengan Evil Tyrant King. Kali ini, Gereja Roh Kudus tidak akan terpaksa bergerak jika bukan karena fakta bahwa Yesis Hui dan Long Xiaoyao merasa bahwa hidup mereka akan mencapai akhir mereka. Evil Tyrant King bukanlah sejenis jiwa. Sekali Gereja Roh Kudus tidak bisa lagi berdiri sejajar dengannya, dia pasti tidak akan keberatan mereka dihancurkan. Ini adalah meskipun Gereja Roh Kudus telah memberinya banyak manfaat selama beberapa tahun terakhir. Hutan Evil Demon adalah wilayahnya. Tentu saja dia tidak ingin ada manusia yang tetap di sini. Sinar cahaya keunguan melintas.
Zhong Liu bergetar berat saat dia berteriak histeris. Sorot matanya redup langsung sebelum secara bertahap kehilangan warnanya. Tidak peduli siapa yang datang, Huo Yuhao masih bertekad untuk membunuhnya. Sebagai pemimpin sekte Gereja Roh Kudus, dia harus mati. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Sejak saat ini, Gereja Roh Kudus telah menghapus muka bumi ini. Sekte Master Roh Jahat ini, yang telah melukai banyak nyawa, selamanya hilang. Manusia, kamu telah menyinggung martabat saya. Anda harus membayar harganya. Suara Affiliate Tyrant King terdengar. Setelah ini, seberkas cahaya merah gelap yang panjangnya lebih dari 1 kilometer turun dari langit. Itu menelan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao pernah menjadi sasaran serangan Affiliate Tyrant King. Saat itu, dia mengandalkan kekebalan spiritualnya untuk menghindari bencana sebelum dia melarikan diri dari hutan Evil Demon. Kali ini, dia bukan lagi Huo Yuhao yang sama yang baru saja menjadi jiwa sage. Mata Huo Yuhao penuh gairah. Di belakangnya, mata vertikal besarnya tiba-tiba menjadi cerah. Sinar mawar emas langsung bersinar. Itu adalah tubuh sejati jiwa miliknya, mata Asura. Dibandingkan dengan sinar merah gelap yang turun dari langit, cahaya mawar emas yang dipancarkan Huo Yuhao ternyata lebih lemah. Kedua sinar cahaya itu berbenturan di udara. Awan suram bergetar luar biasa. Sinar merah gelap besar diblokir begitu saja. Warnanya juga cepat berubah. Ada lapisan tambahan cahaya biru es di sekitarnya. Selanjutnya, itu bergerak kembali ke asalnya. Shock spiritual. Huo Yuhao telah melepaskan kekuatan sebenarnya dari kekuatan jiwa yin yang komplemennya. Apa? Affiliate Tyrant King tercengang saat dia mengerang. Setelah ini, sinar cahaya gelap merah dengan cepat menarik semua jalan sampai hanya 10 meter. Setelah ini, badai angin rohani yang mengerikan dilepaskan di udara. Langit langsung berubah merah, seolah-olah itu adalah sepetak laut berdarah. Undulasi spiritual yang luar biasa menyebabkan semua binatang jiwa di hutan Evil Demon untuk berbaring rentan di tanah. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka merasakan kemarahan yang datang dari Affiliate Tyrant King. Di sini, Affiliate Tyrant King adalah penguasa. Tang Wutong datang ke sisi Huo Yuhao. Dia melihat betapa seriusnya Huo Yuhao. Setelah satu bentrokan, hidung dan mulut Huo Yuhao sudah berdarah. Dia benar-benar mampu menantang Di Tian. Ketika kekuatan spiritual mereka berbenturan, Huo Yuhao merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Raja Affiliate Turan sebenarnya telah menyatukan kekuatan spiritual dan keruangannya yang besar. Huo Yuhao telah menyatukan Ultimate Ice ke dalam kekuatan spiritualnya, sedangkan kekuatan spiritual Affiliate Turan King dipenuhi dengan badai spasial yang mengamuk. Kekuatan spasial yang mengerikan hampir merobek asal spiritual Huo Yuhao. Ayo naik. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong. Mereka bangkit dan berubah menjadi proyeksi. Seketika, mereka tinggi di langit. Dia bersumpah untuk tidak dengan mudah membunuh binatang buas. Ada banyak binatang buas yang hidup di hutan ini. Mengingat kekuatan Affiliate Tyrant King, banyak nyawa akan terbunuh jika mereka bertarung di tanah. Inilah mengapa dia membawa pertarungan ke langit. Tekanan besar yang awalnya di langit lenyap saat angin topan rohani yang mengerikan mengamuk. Ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong melewati badai angin itu, mereka akhirnya melihat Affiliate Tyrant King. Dia hanya raksasa. Dia adalah mata besar dengan diameter lebih dari 300 meter. Ada total 81 tentakel yang menyembul keluar darinya, masing-masing panjangnya sekitar 500 meter, dan menggeliat-geliat di udara. Di belakangnya, semuanya berwarna merah gelap. Itu adalah lautan kekuatan jiwa. Inilah sebabnya mengapa rasanya seolah kiamat akan datang ketika dia muncul. Salam, Affiliate Tyrant. Saya Huo Yuhao. Saya tidak datang ke hutan Evil Demon untuk mengganggu tidur Anda. Hanya saja Gereja Roh Kudus telah membunuh nyawa manusia. Saya harus menyingkirkan mereka. Saya mencari pengampunan Anda. Huo Yuhao berkata dengan tenang kepada Affiliate Tyrant King. Dia tidak punya niat untuk masuk ke buku-buku buruk Affiliate Tyrant King. Bagaimanapun, dia adalah salah satu makhluk terkuat di benua itu. Dia mengendalikan hutan Evil Demon. Semua binatang buas di benua matahari bulan berada di bawah tanggung jawabnya. Sistem spirit sudah mencapai hasil seiring berjalannya waktu. Untuk lebih lanjut mengiklankannya, bantuan makhluk yang lebih kuat diperlukan. Jika dia bisa meyakinkan Affiliate Tyrant King bahwa transmisi roh adalah suatu kemungkinan, itu akan sangat membantu dalam mempromosikan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan binatang buas. Ini sebabnya Huo Yuhao sangat sopan.
Affiliate Tyrant King membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Huo Yuhao. Suaranya bergema, "Manusia, kamu sangat kuat. Anda adalah satu-satunya manusia yang mampu secara langsung menantang kekuatan spiritual saya. Namun, Anda telah membunuh manusia yang memiliki perjanjian dengan kami. Saya tidak bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Anda harus membayar harganya." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Affiliate Tyrant, jangan berpikir bahwa manusia itu lemah hanya karena kamu kuat. Saya tidak ingin menjadi musuh dengan Anda. Namun, ini tidak berarti bahwa aku takut padamu. Kami tidak akan menyetujui kondisi apapun. Kami hanya tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Jika Anda ingin memusuhi, itu terserah Anda. Anda dapat melihat apakah Anda dapat memanfaatkan kami." Petik 2. Hehehehe. Affiliate Tyrant King tiba-tiba tertawa keras. 81 tentakelnya terus menari di udara. Langit berubah sekali lagi. Kekuatan spiritual yang luar biasa melonjak di udara. Tekanan besar sekali lagi muncul. Huo Yuhao juga mengagumi Affiliate Tyrant King ini. Dia dapat memproyeksikan laut spiritualnya di luar tubuhnya dan menciptakan undulasi spiritual yang kuat. Huo Yuhao bahkan tidak berpikir dia bisa melakukan itu. Mungkin dia bisa melakukan itu begitu dia membentuk inti jiwa ketiganya. Namun, seperti yang dia katakan, dia tidak takut pada Affiliate Tyrant King. Keyakinannya datang dari kemampuannya. "Manusia, sudah beberapa saat sejak seseorang berbicara padaku seperti ini. Baiklah, saya benar-benar ingin melihat seberapa kuat Anda. Jika Anda dapat melarikan diri dari tangan saya hari ini, saya akan membiarkan masalah ini beristirahat. Kalau tidak, Anda akan tetap menjadi kompos untuk hutan ini." Petik 2. Saat dia berbicara, 81 tentakel Affiliate Tyrant King berubah merah padam. Mereka menyerang ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong dari segala arah. Dia memang sangat galak. Ketika dia berani meninggalkan wilayahnya sendiri untuk menantang Ditian, itu adalah bukti betapa impulsifnya dia. Tidak mungkin dia tidak merasakan bahwa Tang Wutong hampir menjadi Douluo utama. Namun, dia masih memilih untuk melawan mereka meskipun begitu. Meskipun Huo Yuhao bersumpah untuk tidak secara aktif membunuh binatang buas, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia tahu bahwa binatang buas menginginkan hidupnya. Selain itu, ia masih kekurangan satu cincin jiwa. Dia tidak memiliki cincin jiwa ke-9 dari mata rohnya. Di dunia ini, tidak ada yang lebih cocok dari Affiliate Tyrant King untuk cincin jiwanya yang ke-9. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar. Jika dia adalah master jiwa biasa, dia tidak mungkin menyerap cincin jiwa yang dihasilkan setelah Affiliate Tyrant King terbunuh. Ini karena energi di dalamnya hanya akan terlalu banyak baginya untuk ditangani. Namun, Huo Yuhao berbeda. Kultivasinya sudah sangat dekat dengan Douluo utama. Dia bahkan memiliki inti jiwa kembar. Mungkin baginya untuk menyerap cincin jiwa Affiliate Tyrant King. Huo Yuhao mengenakan ekspresi berat di wajahnya ketika dia menghadapi tentakel. Dia tidak secara langsung melepaskan kemampuan tipe domainnya. Affiliate Tyrant King terlalu kuat. Meskipun ini adalah pertama kalinya melawannya, Huo Yuhao telah menghadapi Ditian sebelumnya. Dia sangat menyadari bahwa makhluk seperti Affiliate Tyrant King dan Beast God berada di puncak dunia ini. Bahkan Ultimate Douluo biasa pun tidak bisa melawan mereka. Kontrol kekuatan spasial Affiliate Tyrant King tidak kalah dengan Dewa Beast. Inilah mengapa dia hanya bisa menang dengan terkejut daripada bertarung jauh. Jika Affiliate Tyrant King bahkan dapat memproyeksikan laut spiritualnya keluar dari tubuhnya, seberapa kuat kekuatan jiwanya. Kabut mulai naik dari tubuh Huo Yuhao. Belati pagi embunnya sudah ada di genggamannya. Tang Wutong masih memegang palu di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya, dan deteksi spiritual Huo Yuhao sepenuhnya terkait dengannya. Mereka tidak takut bahkan ketika mereka menghadapi Affiliate Tyrant King. Mereka hanya bersemangat. Kekuatan mereka baru saja meningkat, tetapi fondasi mereka belum mantap. Sejak mereka mencapai peringkat 95, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengkonsolidasikan budidaya mereka dengan benar. Untuk lebih memahami kultivasi mereka sendiri dan mengendalikan kekuatan yang baru saja mereka kumpulkan, cara terbaik adalah bertarung. Itu seperti ketika Huo Yuhao menyarankan untuk bertarung melawan 10 penguasa jiwa sendirian. Setelah kejadian itu, ia membangun yayasannya untuk menjadi Douluo Transcendent. Meskipun Affiliate Tyrant King kuat, Huo Yuhao sangat percaya diri untuk mundur. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri. Karena ini adalah masalahnya,
dia akan bertarung dengan sepenuh hati. Dia ingin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan pengalaman bertarungnya. Menggunakan trek hantu bayangannya yang hantu, Huo Yuhao bergeser dengan Tang Wutong. Dengan bantuan deteksi spiritualnya, seolah-olah hanya satu dari mereka yang menggunakan teleportasi instan mereka, meskipun mereka berdua telah menggunakannya pada saat yang sama. Mereka menyeberang lebih dari 100 meter secara instan. Huo Yuhao muncul di wilayah ruang di mana hanya ada satu tentakel. Dia menebas belati embun pagi. Di langit, proyeksi cahaya biru es melintas sebelum menghilang. Ketika tentakel menghantam proyeksi biru es, itu seperti cambuk merah tua. Yang lebih menakutkan, itu bahkan mengandung cahaya perak cerah di dalamnya. Saat cahaya ini melintas, hendak memadamkan cahaya biru sedingin es. Bab 606, Effiliate Tyrant Binasa. Namun, lampu tiba-tiba bersinar terang dari bilah cahaya biru es itu. Perak dan emas menyala bergantian. Suhu di udara menurun. Setelah ini, bilahnya bergerak melewati tentakel. Effiliate Tyrant King menjerit kesakitan. Salah satu tentakelnya telah dipotong oleh Huo Yuhao begitu saja. Figur Huo Yuhao dan Tang Wutong melintas begitu saja. Saat Huo Yuhao menambah kecepatan, rasanya seolah dia bergegas. Namun, dia masih berhasil melarikan diri dari tentakel lainnya. Daripada menggunakan kekuatan murni untuk melawan Effiliate Tyrant King, yang terbaik adalah mengadu tekniknya melawan Effiliate Tyrant King. Raja Tyrant tidak tahu Huo Yuhao memiliki belati embun pagi. Dia langsung pada posisi yang tidak menguntungkan pada saat mereka mulai berkelahi. Namun, pada saat yang sama, kemarahan Effiliate Tyrant King terbangun. Muridnya menjadi gelap. Setelah ini, roda cahaya merah gelap muncul di garis lautan kekuatan spiritualnya. Langit tampak bergetar hebat. Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah ada ribuan dan ribuan paku yang menembus lautan spiritual mereka. Setelah ini, paku mulai menarik lautan spiritual mereka keluar dari tubuh mereka. Kekuatan macam apa ini? Huo Yuhao tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi Effiliate Tyrant King. Sementara kekuatannya secara keseluruhan lebih rendah daripada Di Tian, dia tidak diragukan lagi yang terkuat dalam hal kekuatan spiritual. Jika itu seseorang yang lebih lemah, laut spiritualnya akan dilucuti dari tubuhnya. Tanpa lautan spiritual, seseorang akan menjadi idiot. Bagaimana mungkin dia bisa menolak? Untungnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong keduanya memiliki inti jiwa spiritual. Ketika mereka merasakan kekuatan tarik yang besar di lautan spiritual mereka, inti jiwa spiritual mereka dengan cepat bergetar. Kekuatan spiritual mereka melawan paku yang masuk. Namun, meski begitu, mereka terhenti sejenak. Ini memberi Effiliate Tyrant King kesempatan untuk melibatkan tentakelnya atas mereka. Namun, pada saat inilah sinar biru es bersinar dari tubuh Huo Yuhao. Rumput yang jelas dan transparan muncul di bahunya, itu adalah Star Anise Mysterious Ice Grass. Huo Yuhao bahkan tidak perlu mengendalikannya. Rohnya segera menembakkan serangan atas namanya. Bintang Adas, Omnitras, paku es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuh Huo Yuhao. Saat tentakel menghantam paku es, sisa-sisa es berserakan di mana-mana. Namun, mereka akhirnya masih diblokir, dan tidak mencapai Huo Yuhao atau Tang Wutong. Cahaya pedang biru tua muncul di sebelah. Ratu Salju berdiri di sisi Huo Yuhao. Dia menggunakan salah satu dari 3 teknik utamanya, Colt tak tertandingi. Lebih dari 10 tentakel dikirim terbang oleh serangan ini. Meskipun Colt Unparalleled tidak setajam Morning Dew Dagger, dan tidak bisa langsung memotongnya, itu masih membekukan mereka di bawah pengaruh Ultimate Ice. Ice Empress muncul di samping Snow Empress. Matanya bersinar dengan cahaya hijau giok. Saat dia berbalik, dia mengungkapkan Ice Empress True Body-nya. Dia mengaitkan ekornya ke atas, dan seberkas cahaya batu giok hijau melesat ke arah Effiliate Tyrant King. Bahkan jika Huo Yuhao tidak mempersiapkan keterampilan jiwa ini, Permaisuri Es masih bisa menggunakannya setelah dia secara bertahap memulihkan kekuatan asalnya. Saat ini, seolah-olah Huo Yuhao telah melepaskan jiwa bela dirinya. Effiliate Tyrant King berseru sekali lagi. Dia menembakkan seberkas cahaya hitam dari pupilnya. Saat seberkas cahaya ini berbenturan dengan garis cahaya hijau, percikan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara. Itu juga pada saat ini bahwa Permaisuri Es menutup penjepitnya dengan erat. Tiba-tiba, tentakel yang membeku meledak. Dia tidak menduga serangannya akan menyakiti Effiliate Tyrant King.
Dia hanya ingin mendapatkan perhatiannya dan menghentikannya dari berurusan dengan tentakelnya yang beku. Setelah ini selesai, dia menggunakan teknik ledakan esnya. Tentakel Affiliate Tyrant King memang sangat kuat. Bahkan teknik ledakan es tidak bisa menghancurkan mereka. Hanya beberapa darah keunguan berceceran. Kalian berdua benar-benar membuatku marah. Affiliate Tyrant King meraung marah. Semua tentakelnya tegak lurus seketika. Saat ini, Huo Yuhao baru saja mendapatkan kembali kesadarannya setelah pulih dari serangan spiritual sebelumnya. Dia juga heran melihat bahwa setiap tentakel di depan memiliki mata yang mirip dengan Affiliate Tyrant King sendiri. Hanya saja mereka jauh lebih kecil. Saat ini, setiap mata bersinar dengan cahaya aneh. Terlepas dari satu tentakel yang telah dipotong Huo Yuhao, 80 tentakel yang tersisa semuanya berkedip dengan cahaya redup. Yuhao, hati-hati, teriak Ratu Salju. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menghilang. Dia berubah menjadi sepetak besar kepingan salju dan menghilang ke sekelilingnya. Dia melanjutkan ke arah Affiliate Tyrant King. Dia adalah permaisuri salju, peringkat ketiga di antara 10 binatang buas besar. Affiliate Tyrant King meraung marah. 80 tentakelnya melepaskan 80 sinar hitam murni. Ketika mereka dipecat, rasanya seolah-olah langit telah berubah warna. Kepingan salju yang ditransformasikan oleh Ratu Salju menjadi menari di udara. Mereka menghindari sinar. Bagaimanapun, sinar itu tidak ditujukan padanya. Mereka ditujukan pada Huo Yuhao. Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan lintasan sinar jiwa menggunakan deteksi spiritualnya, tetapi dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Pada tingkat spiritual, dia akhirnya masih kalah dengan Affiliate Tyrant. Tang Wutong tiba-tiba maju selangkah. Dia datang di depan Huo Yuhao dan mengayunkan Clear Sky Hammer-nya. Kali ini, proyeksi hitam palu raksasa muncul di belakangnya. Ketika palu ini muncul, ukurannya bertambah seiring dengan angin. Hampir seketika, panjangnya lebih dari 100 meter. Itu di palu berat di udara. Ini adalah Clear Sky Hammer True Body dari Tang Wutong. Bahkan Huo Yuhao hanya melihat kemampuan ini untuk pertama kalinya. Boom yang luar biasa terdengar. Seluruh langit tampak retak dan runtuh. Kekuatan hisap besar menyebabkan Huo Yuhao dan Affiliate Tyrant King bergetar saat mereka sedikit ditarik. Sinar hitam yang dilepaskan Affiliate Tyrant King segera tersebar. Namun, mereka hanya bertebaran sejenak. Detik berikutnya, mereka benar-benar menghilang. Ketika Tang Wutong menemukan mereka lagi, mereka sudah di depan mereka berdua. Itu kekuatan spasial. Affiliate Tyrant King sebenarnya telah menggabungkan kekuatan spasial dan spiritualnya dengan sangat baik. Tang Wutong tidak mundur. Dia menggunakan palu untuk memblokir mereka. Setelah ini, niat mengerikan dilepaskan dari tubuhnya. Pola emas mulai menyebar di Clear Sky Hammer-nya. Setelah ini, ruang sekitarnya berubah perak dengan Clear Sky Hammer di tengah. Setelah ini, kekosongan retak. Kali ini, 80 sinar hitam akhirnya menghilang. Ini juga kekuatan spasial. Namun, kekuatan spasial Tang Wutong menyatu dengan kekuatan tertinggi Clear Sky Hammer-nya. Lampu hitam menghilang di udara. Namun, Tang Wutong masih dikejutkan oleh gelombang kejut. Dia bergidik, dan Clear Sky Hammer True Body-nya lenyap. Suatu pikiran juga ditransmisikan ke Huo Yuhao. Mati rasa spiritual. Tang Wutong bersinar terang dengan cahaya keemasan segera setelah ini. Itu adalah tanda bahwa dia menggunakan kultivasinya untuk melawan Affiliate Tyrant King. Pada saat ini, Affiliate Tyrant King tiba-tiba melepaskan niat kasar dan liar. Setelah ini, muridnya yang besar berubah menjadi merah segar. Sinar raksasa lampu merah ditembakkan. Itu adalah seberkas cahaya menakutkan yang panjangnya sekitar 300 meter. Kepingan salju yang ditransformasi oleh permaisuri salju semuanya tertelan di dalamnya. Itu juga mendekati Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ini adalah serangan terkuat Affiliate Tyrant King. Huo Yuhao hanya merasakan laut spiritualnya kewalahan. Rasanya seolah-olah peristiwa bencana sudah dekat. Setelah memeriksa dengan beberapa serangan, Affiliate Tyrant King akhirnya menggunakan serangan terkuatnya. The Snow Empress kembali muncul di depannya. Dia menyatu dengan Ice Empress. Setelahnya, garis putih es dan hijau giok bergabung sebelum mereka melesat. Dibandingkan dengan serangan mengerikan Affiliate Tyrant King, garis dari Pride of the Ice and Snow Empresses ini hanya memiliki panjang 10 meter dan jauh lebih kecil. Namun, itu melindungi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Boom, boom yang luar biasa bergema di udara. Sebuah lubang besar sepertinya telah terbuka di langit.
Niat spiritual yang menakutkan dilepaskan, bersama dengan aura Ultimate Ice yang luar biasa. Undulasi spiritual menyebar kemana-mana. Lubang yang rusak bisa dilihat di mana-mana di langit, yang membutuhkan waktu lama untuk ditutup. Seluruh langit bergetar dari niat kuat yang dipajang. Ini adalah hasil dari bentrokan antara pihak-pihak yang sangat kuat. Ice dan Snow Empresses hanyalah roh, dan tidak dalam bentuk aslinya. Kalau tidak, mereka mungkin tidak takut pada Affiliate Tyrant King jika mereka bekerja sama. Saat ini, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan Huo Yuhao. Kultivasi Huo Yuhao masih agak jauh dari permaisuri salju pada puncaknya. Huo Yuhao sedikit pucat setelah bentrokan itu. Kekuatan jiwanya melonjak. Dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa dalam dantian milik Long Xiaoyao. Saat kekuatan jiwanya digunakan, kekuatan jiwa yang terkompresi di tubuhnya mulai bergerak. Affiliate Tyrant King sangat kuat. Namun, saya akhirnya benar-benar dapat menghadapi serangannya secara langsung. Serangan berikutnya The Affiliate Tyrant King tidak tiba segera. Suara suramnya menggema di seluruh langit. Bagus, sangat bagus. Anda benar-benar menjadikan Ice and Snow Empresses bagian dari kekuatan Anda. Ini benar-benar tidak terduga. Namun, beraninya kamu memprovokasi saya mengingat kemampuan Anda. Hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Petik 2. Tentakelnya tegak lagi. 80 garis cahaya hitam dilepaskan sekali lagi, dan sekali lagi digunakan untuk mati rasa spiritual. Sinar ini mengandung efek kekuatan spasial. Sangat sulit untuk menghancurkan mereka. Hampir mustahil untuk menghindarinya juga. Ini membuatnya sangat sulit untuk menolak mereka. Tang Wutong berjuang sebelum dia lolos dari serangan pertama dari mati rasa spiritual. Saat sosoknya melintas, dia tiba di belakang Huo Yuhao. Tubuhnya mulai bersinar dengan lapisan cahaya keunguan setelah dia bergerak di belakang Huo Yuhao. Dia tampak sangat bermartabat, dan kabut tipis muncul di sekelilingnya. Huo Yuhao bersinar dengan cahaya biru. Ichi War God Armor-nya dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Dia mengangkat belati embun pagi dan menebas. Niat aneh dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah salah satu kegembiraan. Bahkan Affiliate Tyrant King terpengaruh, dan merasa sangat gembira. Sinar yang telah mengunci musuh-musuhnya sebelumnya tiba-tiba berbalik dan menembak ke arah Huo Yuhao. Disitulah dia menggunakan belati. Sebuah celah spasial tiba-tiba terbuka, dan menelan semua 80 sinar. Apa? Kemampuan macam apa ini? Affiliate Tyrant King penasaran. Ini karena dia heran menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas sinarnya ketika Huo Yuhao menebas. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, kekuatan spiritual. Jangan bilang ada orang lain yang dilarang mengkhususkan diri dalam kekuatan spiritual selain Anda. Petik 2. Ya, dia menggunakan kekuatan emosinya. Setelah bertahun-tahun pelatihan dan kultivasi, ia telah mengembangkan pemahamannya sendiri tentang kekuatan emosi. Meskipun itu belum terlalu mendalam, itu masih sangat berguna baginya. Sebelumnya, dia melepaskan kebahagiaan, sebuah emosi. Sementara tebasan itu tampak sangat biasa, itu sebenarnya adalah keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Murid Affiliate Tyrant King menyusut sedikit. Kekuatan spiritual, bagus sekali, nak. Apapun yang terjadi hari ini, aku harus meninggalkanmu di sini. Jika saya membiarkan Anda berkembang lebih jauh, Anda mungkin benar-benar mengancam saya suatu hari. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, saya ingin menjaga hubungan harmonis di antara kami, tetapi Anda harus membawanya ke tahap ini. Karena ini masalahnya, aku harus membunuhmu bagaimanapun caranya. Anda akan menjadi cincin jiwa ke-9 saya. Kaulah yang pertama kali menyerang kami. Jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, tubuh Huo Yuhao mulai mengalami perubahan. Sinar cahaya emas terang langsung dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, apakah itu permaisuri es, permaisuri salju atau rumput es Anise Misterius Star, mereka langsung menyatu kembali ke tubuhnya. Sinar cahaya keemasan itu menghancurkan langit. Langit yang semula gelap merah langsung sontak terbuka. Kemudian, seberkas cahaya keemasan lain turun dari langit dan bertemu dengan Huo Yuhao. Kabut es yang tebal mulai menyebar dari tubuhnya. Sayap naga besar terbuka di belakangnya. Tang Wutong, yang berada di belakang Huo Yuhao, menghilang. Ketika dia berada di Ichi War God Armor, apapun yang terjadi pada tubuhnya tidak dapat dilihat dari luar. Dia mengambil langkah ke depan, dan seberkas cahaya perak muncul di depannya. Tiba-tiba, dia melampaui ruang.
Oh, Affiliate Tyrant King tercengang. Ketika sinar cahaya keemasan itu turun ke tubuh Huo Yuhao, dia langsung merasa seolah-olah Huo Yuhao telah benar-benar berubah. Aura sebelumnya telah sepenuhnya berubah, seolah-olah ia telah menjadi makhluk cahaya. Murid Affiliate Tyrant King menyusut sebelum melebar. Kali ini, ia berubah menjadi hijau gelap sepenuhnya. Aura pembunuhan yang mengerikan menyebar darinya. Langit juga berubah menjadi hijau gelap. Hanya sinar cahaya keemasan yang melanda Huo Yuhao yang tersisa. Lampu perak menyala lagi. Ketika Huo Yuhao muncul kembali, dia berada 100 meter di depan Affiliate Tyrant King. Tentakel Affiliate Tyrant King dengan marah meraihnya, berharap untuk menghalanginya. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menebas belati dewalnya. Kali ini, emosi yang dilepaskan adalah kesedihan. Tentakel dipandu ke satu sisi lagi karena mereka dipengaruhi oleh kesedihan ini. Light of Destruction, nada suara Affiliate Tyrant King sangat aneh. Setiap kali dia menyebutkan satu kata, udara akan berubah aneh. Kekuatan spiritualnya yang mengerikan tampaknya menjadi entitas nyata. Detik berikutnya, seberkas cahaya hijau gelap yang panjangnya sekitar 100 meter menembaki Huo Yuhao. Apa yang tidak diketahui Huo Yuhao adalah semakin lama lampu dilepaskan oleh Affiliate Tyrant King, semakin lemah mereka. Bahkan Ditian harus membayar harga yang besar jika dia ingin menolak cahaya kehancuran ini. Namun, yang membuat Affiliate Tyrant King sangat heran adalah bahwa Huo Yuhao tampaknya menjadi ilusi setelah ia menderita serangan ini. Tampaknya tidak ada yang memengaruhinya. Jika ada perubahan untuk dibicarakan, itu adalah ada proyeksi Putri Duyung yang indah di belakangnya. Nyanyian Putri Duyung yang menawan juga mulai terdengar. The Morning Dew Dagger bersinar sangat terang. Udara berubah sangat dingin. Suhu mencapai negatif 260 derajat Celcius, memperlambat tentakel yang mendekat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia baik-baik saja setelah diserang oleh cahaya kehancuranku? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Affiliate Tyrant King merasa ngeri. Saat ini, dia merasakan krisis yang luar biasa. Sinar cahaya yang kuat dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao. Setelah ini, palu emas bangkit dari punggungnya, dan langsung tiba di depan Raja Affiliate Tyrant. Mereka terlalu dekat. Tekanan instan yang muncul menyebabkan murid Affiliate Tyrant King menyerah sedikit. Sebuah penghalang spiritual yang kuat segera dilepaskan dari muridnya, dan bentrok dengan palu emas. Pembatas spiritual segera dibekukan. Setelah ini, ia mulai retak, dan lampu keemasan bersinar ke segala arah. Blaze di tengah Frost, Hammer Kaisar Surgawi. Tubuh Affiliate Tyrant King bergetar sedikit, tetapi ia juga menunjukkan kemampuan transendennya sebagai peringkat kedua dari 10 makhluk besar yang berani. Setelah menderita pukulan ini, pupilnya membiru. Setelah ini, cahaya biru tua sepanjang 3 meter melesat keluar dari muridnya. Ketika cahaya biru tua ini muncul, waktu seakan berhenti. Huo Yuhao, yang mengangkat belati embun pagi, benar-benar tertahan di udara saat ini. Segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat mengompresi. Cahaya biru tua bergerak sangat lambat. Namun, langit dan tanah menjadi biru pekat saat bergeser. Segala sesuatu tentang Affiliate Tyrant King menjadi sangat biru. Ruang waktu cahaya. Ini adalah tingkat pemahaman tertinggi Affiliate Tyrant King. Dia mengandalkan keterampilan luar biasa ini untuk melarikan diri dari tangan Ditian. Dia memahami kekuatan waktu melalui pemahamannya tentang kekuatan spiritual dan ruang. Ini adalah kekuatan waktu yang berasal dari asal spiritualnya. Kekuatan waktu dapat menyambar asal spiritual makhluk hidup, menyebabkan asal spiritual mereka melemah secara instan. Meskipun Ditian telah secara kritis melukainya, Ditian juga membutuhkan 1000 tahun untuk pulih ke kondisi puncaknya setelah ia diserang oleh Space-Time Light ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya itu. Ketika cahaya antar waktu biru tua menghantam Huo Yuhao, aura dingin yang dilepaskannya berubah menjadi biru pekat. Seluruh tubuhnya juga membiru. Affiliate Tyrant King akhirnya menghela napas lega. Setelah dia bisa melepaskan Space-Time Light-nya, satu-satunya makhluk yang berhasil bertahan hidup adalah Ditian. Faktanya, Affiliate Tyrant King harus membayar mahal untuk melepaskan Space-Time Light-nya. Dia menghabiskan energinya sendiri untuk menggunakannya. Penting untuk mengetahui bahwa malapetaka berikutnya akan segera terjadi. Hampir fatal baginya untuk menghabiskan energi hidupnya. Namun, perasaan krisis yang dibawa Huo Yuhao sebelumnya sangat menakutkan. Ketika sampai pada tingkatnya, dia sangat percaya diri dalam inderanya sendiri. Dia tidak meragukan mereka sama sekali.
Inilah mengapa dia menggunakan Space Time Light-nya tanpa ragu-ragu. Affiliate Tyrant King bergetar sedikit. Niat kuat langsung dilepaskan dari tubuhnya. Itu salah satu tidak percaya. Ya, dia tidak percaya. Ini karena pisau tajam yang berkedip dengan kabut es yang tebal telah menusuk tepat ke tengah pupilnya. Sosok memegang pisau tajam itu, dengan sedikit cahaya biru tua dari sebelumnya yang masih ada padanya. Muridnya terjebak dekat dengan affiliate-nya saat muncul. Sekarang biru sedingin es. Ya, itu sedingin es, bukan mawar emas. Garis cahaya biru es melesat ke murid affiliate Tyrant King. Setelah ini, rentetan cahaya biru es masuk sekali lagi ketika suara Putri Duyung terdengar. The Morning Dew Dagger telah sepenuhnya menghilang. Itu benar-benar menusuk mata besar itu. Roar, teriakan tragis dan geram membuat seluruh hutan bergetar. Banyak pohon yang hancur seketika. Affiliate Tyrant King terbang kembali. Salah satu tentakelnya secara paksa mencambuk Huo Yuhao. Setelah ini, sinar lain dari Space Time Light melesat keluar dan membekukan Huo Yuhao di udara. Namun, affiliate Tyrant King bergetar hebat. Garis-garis biru es menyebar di muridnya. Tidak ada darah segar yang mengalir, hanya es yang tak terbatas. Bahkan sampai sekarang, affiliate Tyrant King tidak mengerti mengapa dia kalah, atau bagaimana dia dipukul oleh pukulan fatal Huo Yuhao. Mengapa Huo Yuhao hanya tertunda di udara selama 2 detik sebelum dia kembali normal. Namun, dia tidak terus menyerang. Dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat itu, dia bergegas keluar dari ledakan sonik. Seketika, ia melakukan perjalanan lebih dari 100 km. Dia mengepalkan tangan kirinya dan menggunakan teknik ledakan esnya. Dari kejauhan, ledakan mengerikan mengguncang seluruh hutan Evil Demon. Itu berlangsung sangat lama tanpa menghilang. Ketika helm dilepas, itu bukan wajah Huo Yuhao, tetapi wajah Tang Wutong. Tidak, lebih tepatnya berbicara, itu haruslah Solitary Dance di tengah Frost, Rayman of Light. Ya, sejak serangan mematikan dilepaskan, Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah menyatu bersama. Tarian soliter di tengah Frost, Rayman of Light memberi mereka kemampuan untuk secara langsung melawan affiliate Tyrant King. Dari bentrokan mereka sebelumnya, Huo Yuhao sangat memahami bahwa dia dan Tang Wutong mungkin bukan pasangan affiliate Tyrant King. Itu adalah perbedaan dalam kemampuan absolut. Namun, dia tetap memilih bertarung. Namun, itu semua kehendak surga. Bahkan dengan armor god perang-perang, Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya bisa secara langsung melawan affiliate Tyrant King untuk jangka waktu singkat menggunakan Rayman of Light mereka. Namun, melawan kekuatan peledak affiliate Tyrant King yang menakutkan dan kekuatan spiritual yang sangat kuat, mereka hanya bisa melarikan diri. Namun, mereka masih berhasil membunuh affiliate Tyrant King. Bagaimana? Hanya Huo Yuhao yang bisa menjawab alasannya. Dia telah menggunakan kekebalannya untuk 3 serangan spiritual. Huo Yuhao telah sepenuhnya menetralkan 3 serangan spiritual terkuat affiliate Tyrant King menggunakan kekebalan ini. Itu juga merupakan alasan penting mengapa dia berhasil bertahan hidup. Karena dia tidak menderita dari serangan itu, dia bisa dengan mudah menggunakan waktu penyangga setelah affiliate Tyrant King menyerang untuk melakukan serangan balik dengan semua kekuatannya. Dia menggunakan hammer Kaisar Surgawi untuk menghancurkan penghalang spiritual affiliate Tyrant King. 2 garis shock spiritual yang dilepaskan dari Sigh of the Frozen Goddess bersama dengan duet merfolk yang fatal melukai affiliate Tyrant King. Suhu nol absolut mendekati Ultimate Ice benar-benar dimasukkan ke dalam serangan spiritualnya. Itu adalah kekuatan Dewi Cahaya, kombinasi kekuatan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Semuanya mengarah pada serangan pamungkas itu. Tang Wutong dengan bingung melayang di samping Huo Yuhao. Sampai sekarang, keduanya masih merasa seolah-olah sedang bermimpi. Apakah kita berhasil? Tang Wutong dengan lembut bertanya pada Huo Yuhao. Itu adalah binatang buas yang hanya kalah dengan Ditian. Dia berada di peringkat kedua di antara 10 binatang hebat Savage. Petik 2. Huo Yuhao memandang Tang Wutong dan memeluknya. Ya, kami benar-benar berhasil. Kami telah membunuh affiliate Tyrant King. Kami benar-benar berhasil. Petik 2. Itu pertarungan yang dekat dan berbahaya. Saat ini, kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong kurang dari 20%. Jika Long Xiaoyao dan Ye Sishui tidak meningkatkan budidaya mereka ke peringkat 98, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Sementara Huo Yuhao diimunisasi dari serangan spiritual affiliate Tyrant King, itu masih harus dipertahankan.
Jika bukan karena fakta bahwa perpaduan jiwa bela diri mereka membuat kekuatan Dewi Cahaya hampir tak terbatas, mereka tidak akan selamat dari cahaya ruang waktu. 2 kali, Huo Yuhao tidak bisa membayangkan konsekuensinya jika dia tidak diimunisasi. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi orang bodoh. Saat ini, mereka akhirnya berhasil. Evillea Tyrant King telah terbunuh begitu saja. Pergi, ayo pergi. Tang Wutong memegang Huo Yuhao. Mereka berdua terbang kembali ke hutan Evil Demon. Langit masih biru pekat. Evillea Tyrant King terlalu kuat. Bahkan sampai sekarang, auranya belum sepenuhnya hilang. Ada bercak darah merah gelap di tanah, serta benjolan besar mayat Raja Evillea Tyrant. Bahkan ada beberapa barang yang menarik perhatian Huo Yuhao dan Tang Wutong. Pertama, ada belati embun pagi. Itu tidak berubah saat melayang di udara. Selain belati, ada lingkaran merah gelap dengan 7 pola emas. Di tengah halo, ada murid berwarna biru gelap. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi berkedip dengan cahaya iblis. Apa ini? Tulang jiwa. Huo Yuhao heran melihat apa yang ada di pusat cincin jiwa. Untuk binatang buas dengan budidaya di atas 100.000 tahun, tulang jiwa yang kuat 100.000 tahun akan muncul bersama dengan cincin jiwa ratus ribu tahun mereka. Namun, itu adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat tulang jiwa seperti itu. Bahkan dalam catatan Akademi Shrek, tidak ada tulang jiwa seperti itu. Tulang jiwa macam apa ini? Tanya Tang Wutong, penasaran. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Sepertinya itu adalah tulang jiwa eksternal. Seharusnya murid juga. Saya hanya tidak tahu bagaimana kita harus menggunakannya. Petik 2. Tang Wutong sangat senang ketika dia berkata, tentu saja, Anda harus langsung menyerapnya. Jiwa bela diri Anda adalah mata roh Anda. Ini yang paling cocok untuk menyerap tulang jiwa seperti itu. Saya tidak berharap mata menjadi tulang jiwa juga. Ini terlalu ajaib. Petik 2. Huo Yuhao membawa Tang Wutong saat mereka terbang. Pertama, dia mengambil belati embun pagi dan menyimpannya sebelum memandu cincin dan tulang jiwa menggunakan kekuatan spiritualnya. Ketika kekuatan spiritualnya berinteraksi dengan cincin jiwa, dia langsung merasakan rasa diskriminasi yang kuat darinya. Jelas, itu adalah niat Raja Evillea Tyrant. Namun, ini bukan masalah bagi Huo Yuhao. Jika Evillea Tyrant King masih hidup, Huo Yuhao secara alami tidak akan menjadi musuhnya. Sekarang dia sudah mati, Huo Yuhao mungkin memiliki kultivasi spiritual terkuat di dunia. Bukan masalah baginya untuk membimbing cincin dan tulang jiwa. Dia meningkatkan output dari kekuatan jiwanya, dan membimbing cincin dan tulang jiwa ke tanah. Itu adalah cincin jiwa 100.000 tahun dengan 7 pola emas di atasnya. Di antara semua cincin jiwa yang dimiliki Huo Yuhao, hanya cincin jiwa Skydream Ichewom jutaan tahun yang lebih unggul darinya. Tapi Skydream Ichewom jauh lebih rendah dibandingkan dengan Evillea Tyrant King ketika dia masih hidup. Bahkan ketika dia sedang berkultivasi jutaan tahun, dia masih harus mengemis untuk hidupnya jika dia menghadapi Evillea Tyrant King. Sekarang, Evillea Tyrant King telah benar-benar berubah menjadi cincin jiwa. Bagi Huo Yuhao, dia tidak lagi hanya senang terkejut. Tang Wutong sangat senang. Cepat, seraplah. Aku akan melindungimu. Kekuatan jiwa kita pulih dengan sangat cepat. Di hutan ini, tidak ada orang lain yang bisa mengancam kita selain dari Evillea Tyrant King. Cepat serap. Mungkin Anda mulai menyentuh pintu ke inti jiwa ketiga Anda. Petik 2. Baiklah. Huo Yuhao setuju sebelum dia duduk bersila di tanah. Saat dia hendak menyerap cincin jiwa, cahaya putih melintas sebelum permaisuri salju merangkak keluar. Yuhao, tunggu sebentar. Permaisuri salju sangat serius ketika dia berbicara dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya, ada apa, Snow Empress? Permaisuri salju mengerutkan alisnya dan menjawab, aku khawatir kamu akan menemui masalah jika kamu mencoba menyerap cincin jiwa Evillea Tyrant King sekarang. Oh, Huo Yuhao tahu bahwa permaisuri salju tidak akan memperingatkannya dengan sia-sia. Dia belum pernah menyerap cincin jiwa yang begitu kuat sebelumnya. Dia segera berhenti dan mendengarkan penjelasannya. Permaisuri salju berkata, jika manusia Ultimate Douluo itu tidak memberimu kekuatan jiwanya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Menyerap Evillea cincin jiwa Tyrant King hanya akan membuat kultivasi Anda jauh lebih baik. Namun, segalanya berbeda sekarang. Anda memiliki terlalu banyak kekuatan jiwa dalam tubuh Anda. Meskipun Anda baru saja mengeringkan banyak, itu akan pulih dengan sangat cepat.
Anda tidak dapat langsung membentuk inti jiwa ketiga Anda. Setelah Anda menyerap cincin jiwa Affiliate Tyrant King, Anda mungkin akan menghadapi situasi di mana ada terlalu banyak kekuatan jiwa di tubuh Anda. Akhirnya, Anda tidak akan bisa melepaskan atau menyerap kekuatan jiwa. Hidup Anda bahkan mungkin dalam bahaya. Petik 2. Ini memang masalah. Namun, saya tidak membawa alat penyegel cincin jiwa. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Beruntung dia bisa membunuh Affiliate Tyrant King, juga karena kekebalan spiritual. Jika dia tidak menyerap cincin jiwa 700.000 tahun ini, itu akan menghilang segera. Tang Wutong juga mengerutkan alisnya. Dia tahu betapa berbahayanya itu sebelumnya. Bahkan, dia dan Huo Yuhao benar-benar menghemat daya setelah mereka berubah menjadi Dewi Cahaya. Mereka siap melarikan diri. Huo Yuhao bahkan memiliki 3 cangkang stasioner kelas 9. Tidak peduli seberapa kuat Affiliate Tyrant King, mereka masih cukup untuk membantu mereka melarikan diri. Sekarang mereka telah bekerja keras untuk membunuh makhluk yang begitu kuat, mereka tidak tahan untuk menyerah cincin jiwanya. Tulang jiwa masih baik-baik saja. Itu masih bisa diserap nanti. Tapi bagaimana dengan cincin jiwa? Namun, Huo Yuhao juga tidak bisa mengambil risiko. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam cincin jiwa 700.000 tahun. Itu adalah kekuatan luar biasa yang bahkan bisa membantu Douluo Transcendent meningkat lebih lanjut. Jika terjadi kesalahan, itu akan berakibat fatal. Jangan khawatir, kamu masih memiliki aku. Sebuah suara yang terdengar nakal terdengar. Setelah ini, lampu emas menyala, dan satu orang lagi muncul di samping Huo Yuhao. Itu adalah Skydream Ichewom, yang sudah lama tidak dilihatnya. Skydream Ichewom tampak sangat senang sekarang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seolah-olah dia sangat puas. Saudara Skydream, Anda punya rencana. Huo Yuhao sangat terkejut ketika dia melihat Skydream Ichewom.